Menjadi yang terkuat dengan menebang pohon. Bab 331. Suara burung oriole yang berkicau dari lembah terdengar dari lantai atas, tetapi saya hanya dapat mendengar suaranya dan tidak dapat melihat orangnya. Ekspresi Jisuan dan Miao Yun tiba-tiba menjadi serius, terutama Jisuan. Dia baru saja turun dari lantai atas dan tidak melihat siapapun. Bagaimana mungkin ada wanita misterius yang bermain piano di sana saat ini? Keduanya adalah master dengan kekuatan yang mengesankan, namun mereka didekati secara diam-diam oleh seseorang. Zeng! Suara pembunuhan tiba-tiba terdengar. Hanya dengan satu gerakan, suasana hikmat dan mematikan menyelimuti taman teras itu. Ekspresi Miao Yun berubah sedikit. Sekalipun dia berdiri di tangga menuju lantai berikutnya, yang paling jauh, dia merinding ketika mendengar alunan piano itu, seakan-akan dia dikelilingi oleh sesuatu. Sebagai seorang master tingkat tinggi, intuisinya tajam secara alami. Ini menunjukkan bahwa musik piano benar-benar dapat mengancamnya. Jisuan mengedipkan mata pada Miao Yun, berbalik tiba-tiba, dan pergi ke taman di lantai atas. Xie Yuan mengerutkan kening. Yang lain tidak tahu siapa wanita ini, tetapi Xie Yuan sangat mengenalnya. Begitu mendengar bunyi piano pertama dan mendengar dia mengucapkan sepatah kata, dia tahu bahwa Si Tukin-lah yang datang. Tidak peduli kapan, saat melihat atau sekadar mendengar suara Si Tukin, reaksi pertama Xie Yuan adalah terkejut. Namun saat berikutnya, suasana hatinya menjadi serius. Mengapa gadis ini ada di sini? Melihat Jisuan bergegas mencarinya, Xie Yuan tanpa sadar menjadi khawatir dan hendak melangkah maju. Meskipun Nona Qin sangat cakap, Jisuan tidak. Ledakan. Kecepatan formation Breaking Song tiba-tiba menjadi lebih cepat, tetapi iramanya tidak terganggu sama sekali. Terdengar suara gemuruh keras, dan bayangan hitam jatuh menuruni tangga, menimbulkan awan debu yang besar. Miao Yun menatap Jisuan yang tengah bangkit dari tanah dalam keadaan berantakan, bibir merahnya terbuka lebar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Jisuan, yang dipuji sebagai pesaing terkuat untuk penerus pemimpin dan jenius paling menonjol di generasi keluarga Ji ini, akan dikalahkan hanya dalam satu pertarungan. Sekalipun kultivasinya sendiri memiliki keunggulan, dia tidak dapat menjamin kemenangan melawan Jisuan, apalagi kemampuan untuk menjatuhkannya dengan satu serangan. Miao Yun menghindar dan bergegas ke sisi Jisuan, berbisik. Siapa orang ini? Tidak. Jisuan tampak muram dan menggelengkan kepalanya. Petik 2. Mulut kecil Miao Yun terbuka lebih lebar. Apakah kamu tidak melihatnya? Wajah Jisuan serius. Jangan panik, aku hanya ceroboh sesaat. Orang itu punya kemampuan vokal yang luar biasa dan punya keunggulan di medan. Dia memang kuat, tapi tidak sampai-sampai aku tidak bisa mengatasinya. Awasi dia sementara aku menangkap bajingan licik ini. Setelah berkata demikian, Jisuan mengangkat kapak kecilnya dan menyerbu maju lagi. Xie Yuan memperhatikan Jisuan dengan berani menerjang maju lagi, lalu bertukar pandang dengan Miao Yun. Ekspresi mereka ternyata mirip dan aneh. Miao Yun juga memperhatikan ini, wajah cantiknya menjadi dingin, dan dia berkata dengan dingin. Jangan berpikir Anda mempunyai kesempatan hanya karena Anda mendapat bantuan. Xie Yuan ragu sejenak. Dia juga tidak menyangka Jisuan akan terjatuh hanya setelah satu pertemuan. Jadi Nona Qin benar-benar sekuat itu. Meskipun aku tahu bakatnya adalah yang terbaik di dunia, aku jarang melihatnya bertindak. Suara piano terus terdengar, kadang tinggi dan kadang rendah. Kali ini, Jisuan yang sudah siap, tidak serta-merta terpesona, yang membuat ekspresi Miao Yun sedikit rileks. Namun ekspresi Xie Yuan menjadi semakin aneh. Dia sudah lama mendengarkan musik Si Tukin. Keduanya hampir seperti Boya dan Ziki, dan mereka sangat harmonis. Xie Yuan bisa merasakan suasana hati Si Tukin hanya dari alunan musiknya. Bahkan jika ia menekan senar sedikit lebih keras atau lebih cepat, Xie Yuan akan mampu mendeteksinya. Saat itu, musik Si Tukin terdengar cepat dan bergema, seperti suara batu giok. Ia jelas sangat gembira, bahkan sedikit bersemangat. Setelah sekian lama terkurung di dalam kandang, bagaimana seseorang bisa kembali ke alam? Baris puisi ini tiba-tiba muncul dalam pikiran Xie Yuan, dan melengkapi musik Si Tukin dengan sempurna. Si Tukin memainkan lagu pemecah formasi dengan penuh kegembiraan, tetapi kekuatan lagu itu tidak berkurang sedikitpun. Suara gemuruh terus meledak di lantai atas, seolah-olah guntur misterius telah turun ke tempat itu, menyebabkan Xie Yuan merasakan getaran di bawah kakinya. Jika bukan karena fakta bahwa taman langit ini begitu aneh, Xie Yuan menduga lapisan atasnya akan runtuh. Gerakan seperti itu membuat wajah Miao Yun sedikit berubah. Namun, merasakan aura kuno dan luas serta cahaya kemasan menyala-nyala yang turun dari atas, dia mengerti bahwa Jisuan serius. Keahlian kapak warisan keluarga Ji tak tertandingi di dunia. Saat ini, aura dahsyatnya hampir menyelimuti beberapa lapis taman, membuat Miao Yun mengangguk pelan. Xie Yuan merasakan napas ini dan menjadi khawatir lagi. Jiwa naganya bergerak, dan langsung membuat Miao Yun khawatir. Sepasang mata, dingin namun menawan, menatap ke arahnya. Miao Yun menatapnya erat dan berbisik. Tuan Xie, silakan berdiri di sana dan tunggu Tuan Ji membunuh para pembantu Anda. Ledakan. Raungan keras dan kepulan asap serta debu kembali menyela kata-kata Miao Yun. Jisuan kembali terpukau mendengar suara piano itu. Kali ini dia berjuang beberapa kali dan akhirnya terhuyung berdiri. Miao Yun baru setengah jalan mengucapkan kata-katanya ketika bibir merahnya terbuka sedikit, tetapi sebelum tertutup, dia membeku di sana.
Jisuan benar-benar terluka parah. Lawan itu, Miao Yun dipenuhi rasa terkejut sekaligus bingung ketika melihat sosok anggun perlahan muncul dari balik asap dan debu. Ia berjalan perlahan, memperlihatkan penampilannya yang menawan. Rambut hitam panjangnya diikat longgar, tergerai di bahunya. Alis dan matanya yang gelap secerah roh. Hidungnya mancung dan indah, dan di baliknya, bibir merahnya tersenyum sebelum berbicara. Kulitnya yang putih dan pipinya yang kemerahan memikat setiap pandangan. Ia bagaikan peri dari surga, sosok dalam lukisan. Situkin seolah telah turun dari dunia atas ke dunia fana, tetapi ia bahkan tidak melirik Jisuan yang telah dihempaskannya ke tanah. Matanya yang indah langsung tertuju pada Xie Yuan, lalu melengkung seperti bulan sabit. Oh, terima kasih, Kapten, sungguh suatu kebetulan. Xie Yuan agak tak berdaya. Putri kecil itu melarikan diri dari rumah besar dan sangat lincah. Nona Qin, mengapa Anda ada di sini? Meskipun nadanya gembira, tidak tanpa nada menyalahkan. Situkin mendengarnya dengan jelas, tetapi hanya mengerutkan hidungnya dan tersenyum sedikit. Ada naga tersembunyi dan harimau berjongkok di wilayah barat. Aku takut kau akan mengambil risiko lagi. Seperti yang kuduga. Ketika dia mengatakan hal ini, tangannya tiba-tiba bergerak dan menekan Guqin yang melayang dengan tenang di depannya. Dengan suara ledakan keras, Guqin yang elegan memancarkan energi tak terlihat yang sangat kuat, yang menghantam tanah 3 kaki jauhnya dari Xie Yuan. Sosok Miao Yun tiba-tiba muncul dan membeku di tempat. Kalau saja dia sedikit lebih lambat, kekuatan tak terduga dari musik piano dan energi pedang ini akan menghantamnya. Situkin meliriknya dengan sedikit jijik, lalu menatap Xie Yuan, ekspresinya langsung berubah, dan senyum langsung memenuhi matanya lagi. Benar saja. Aku memergokimu mencuri makanan enak. Xie Yuan bingung apakah harus tertawa atau menangis. Ini bukan mencuri hal-hal baik. Oh, jadi kamu juga tahu itu. Senyum Situkin tiba-tiba memudar, alisnya terangkat, matanya tajam, dan dia menatap Xie Yuan dengan tajam. Jadi kamu makan apa saja yang kamu mau. Xie Yuan terdiam sesaat. Ia tak bisa membantah di depan Situkin dan hanya bisa tersenyum canggung. Ketika Situkin mengatakan ini, dia menjadi marah. Beraninya kau menyalahkannya karena mengambil risiko. Yang paling berisiko adalah pria ini, yang mengabaikan keselamatannya sendiri demi hal kecil di luar. Jika dia tidak datang tepat waktu, konsekuensinya tidak akan dapat diduga. Semakin Situkin memikirkannya, semakin takut dan marah ia. Matanya yang berbinar tiba-tiba menatap Miao Yun, tetapi tidak lagi menatap ekspresi Xie Yuan yang ceria dan lembut, melainkan sangat dingin. Miao Yun tanpa sadar mundur selangkah dan berdiri berdampingan dengan Jisuan yang sudah memanjat. Meskipun Xie Yuan dan pria lainnya mulai membicarakan kata-kata yang tampak penuh kebencian satu sama lain tanpa memperhatikan yang lain, dia tidak berani menyela. Wajahnya kaku dan dia berkata dengan lembut. Bolehkah saya bertanya apakah ini Nona Situkin atau Nona Qin secara langsung? Karena kamu sudah mengenalinya, mengapa kamu masih berpura-pura? Situkin berkata dengan dingin. Miao Yun mendengar ini dan berpikir dalam hati, betapa merepotkannya. Dia menebak identitas Situkin saat pertama kali melihatnya. Meskipun Situkin belum pernah ke Tianwaitian, melihat postur sitar kekaisaran dan penampilannya yang bak malaikat, siapapun di Tianwaitian yang pernah melihat Situan akan dengan mudah menebak siapa dia. Mereka begitu mirip, hampir seperti replika gadis muda itu. Ketika Situkin berjalan turun dari asap dan debu, Miao Yun hampir gemetar dan memanggilnya, wanita suci. Miao Yun dan Jisuan saling berpandangan dan melihat sedikit kesan serius dan malu dalam ekspresi masing-masing, mereka pun tak dapat menahan perasaan kesal. Kudengar Jisuan itu bodoh. Beraninya dia main-main dengan siapapun. Siapapun yang berpengalaman dalam kultus dapur tidak akan pernah berani terlibat dalam apapun yang berkaitan dengan Situan. Mereka yang berani melakukannya pasti sudah mati 20 tahun yang lalu. Kesempatan terbaiknya adalah sekarang. Jika dia berhasil menyerang Xie Yuan, masih ada ruang untuk negosiasi. Namun, Situkin langsung menyadarinya dan menghentikannya. Pikiran Miao Yun berkelebat dengan berbagai pikiran, dan banyak makna yang tersampaikan dalam tatapannya kepada Jisuan. Melihat Jisuan tampak masih sedikit gelisah, Miao Yun hanya menilai sejenak dan menarik napas dalam-dalam. Karena Nona Qin ada di sini, aku tidak akan mengganggumu. Dia mengambil langkah mundur ragu-ragu, dan melihat Situkin tidak bergerak, dia tiba-tiba turun dan menghilang. Jisuan terdiam sesaat ketika dia melihat Miao Yun pergi begitu tiba-tiba. Dia memegang kapak, napasnya agak lemah, tubuhnya berantakan, dan dia berdiri di sana sendirian, menatap Xie Yuan dan Situkin, tidak tahu apakah harus maju atau mundur. Situkin menatap Miao Yun yang berlari begitu cepat, dengan kerutan di wajahnya. Ia sedikit ragu, tetapi orang di seberang berlari cukup cepat. Mengalihkan pandangannya ke Jisuan, mata Situkin berbinar-binar, menjadi semakin terang. Jisuan mendapat firasat buruk, terdiam sejenak, lalu tiba-tiba mengayunkan kapaknya ke depan. Cahaya keemasan menerangi teras. Meskipun Jisuan terluka parah, serangannya masih kuat. Situkin hanya mengangkat tangan kosongnya dan melambaikannya dengan anggun, lalu serangkaian suara piano pun terdengar, menyapu bagaikan badai. Cahaya keemasan itu seperti api kecil dalam badai, yang padam dalam sekejap, dan kemudian kekuatan tak terlihat datang di depan Jisuan. Jisuan menutup mulutnya rapat-rapat, menatap Xie Yuan dan pria lainnya dalam-dalam, dan liontin di dadanya tiba-tiba menyala.
Dengan bunyi mendesing, dia tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan meninggalkan tangga dalam sekejap, menghilang tanpa jejak. Di tengah suara gemuruh itu, kekuatan piano menyelimuti separuh teras, sehingga menimbulkan lebih banyak asap dan debu di taman yang sudah berantakan. Si Tukin mengerutkan kening dan menghentakkan kakinya pelan. Kok hantu Kitchen Chult bisa larinya secepat itu? Benda di tubuh Jisuan adalah senjata pelarian yang hebat, dan bahkan si Tukin sedikit terkejut. Kultus Zhao selalu memiliki lebih banyak hal aneh dan ganjil daripada dunia luar. Xie Yuan menggelengkan kepalanya tanpa suara. Lari saja. Kalau kau benar-benar ingin melawan dua orang sekaligus, itu tidak akan mudah. Hah, apa susahnya? Si Tukin mengangkat kepala kecilnya dengan ketidakpuasan, lalu mengerutkan kening dan berkata. Kedua orang ini punya niat jahat padamu. Sekalipun kau terluka, kau harus tetap tinggal. Namun Jisuan tidak tinggal, dan Miao Yun berlari terlalu cepat. Lagi pula, mereka semua adalah bawahan ibunya, kalau tidak, mereka tidak akan berani menyerangnya begitu mereka mengenalinya. Memikirkan hal ini, si Tukin ragu sejenak sebelum melepaskan pria itu, tetapi sekarang ia merasa sedikit menyesal. Xie Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak sepadan. Sudahlah. Mereka tidak akan bisa membuat masalah saat kita bertemu lagi. Mendengar keyakinan dalam kata-katanya, si Tukin meliriknya dan bersenandung lembut. Apakah kau sangat percaya diri? Apakah kau pikir wilayah barat hanyalah tempat terpencil dan terisolasi, dan tidak ada penguasa di dunia ini yang mampu menandingimu? Xie Yuan mendengar ketidakpuasan si Tukin dan tertawa datar. Tidak. Tidak. Masih berpikir aku nggak seharusnya datang. Kalau aku nggak datang, bilang aja, kamu bakal ngapain? Si Tukin mengangkat alisnya dan berkata dengan sedikit marah. Xie Yuan tertawa main-main. Wajah cantik dan bunga persik saling melengkapi dalam pemandangan semegah taman langit. Meskipun bunga-bunga bersaing untuk kecantikan, Nona Qin tetap lebih cemerlang daripada bunga peri di gunung. Berhentilah menyanjungku, daerah sekitar hampir terbakar. Si Tukin meludah pelan dan langsung memotong ucapannya. Rentetan pertarungan di lantai ini jarang terjadi dalam sejarah Sky Garden, dan lantai ini sudah dalam keadaan kacau balau. Dia meletakkan tangannya di pinggulnya dan menunjuk Xie Yuan. Lihatlah dirimu, kau membahayakan dirimu sendiri dan memakan apapun yang kau mau. Kau tahu betapa berbahayanya ini. Aku bahkan tidak bereaksi. Xie Yuan membela diri dengan suara rendah. Saya masih agak percaya diri. Berapa angka yang dibutuhkan? Apakah 100%? Bahkan 90% pun tidak. Sekalipun 90%, kamu tetap mengambil risiko. Si Tukin menggelengkan kepalanya berulang kali. Xie Yuan tertawa dan berkata, sekarang sepertinya sudah 100%. Bagus sekali, kan? Ini seperti berkah tersembunyi. Pertarungan sengit dengan Mubo telah menempa Xie Yuan, baik dari dalam maupun luar. Zat-zat pemotor dalam ramuan yang diminum Xie Yuan pada dasarnya telah habis, membuatnya lebih mudah dicerna. Sisa ramuannya terkendali dan perlahan-lahan memberinya nutrisi. Kekuatannya tidak hanya meroket, tetapi juga akan meningkat lebih cepat dalam beberapa hari mendatang. Xie Yuan hanya perlu berlatih meditasi dan mengendalikan kemampuannya, memperkuat fondasinya, dan tidak membiarkannya menjadi dangkal. Itu akan menjadi hadiah yang luar biasa. Si Tukin menunjukkan ketidakpuasan dan bergumam. Kamu nggak peduli sama diri sendiri. Bawa aku lebih cepat, petualanganmu nggak akan banyak. Untungnya, dia khawatir dan mengikutinya. Kalau tidak, jika sesuatu benar-benar terjadi pada Xie Yuan, dia tidak akan pernah bisa melupakannya. Xie Yuan mengangguk berulang kali dengan sikap yang sangat tulus, seperti seorang siswa yang menghadapi guru sekolah swastanya. Melihat wajah tegas si Tukin akhirnya sedikit melunak, Xie Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu mengikutiku? Si Tukin menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku tidak menemukanmu, tapi aku melihat dua orang itu tadi dan tahu mereka sedang mencarimu, jadi aku mengikuti mereka. Kupikir kalau aku mengikuti mereka, cepat atau lambat aku akan bertemu denganmu. Xie Yuan mengangguk sedikit. Jisuan dan Miao Yun sama-sama tangguh, namun si Tukin telah mengikuti mereka begitu lama tanpa mereka sadari. Ini menunjukkan betapa kuatnya mereka. Jisuan, yang begitu kuat, dikalahkan sepenuhnya oleh si Tukin. Bahkan dengan keuntungan berada dalam kegelapan sementara musuh berada di tempat terbuka, ini saja sudah menunjukkan betapa hebatnya wilayah kekuasaan si Tukin. Si Tukin menggigit bibirnya dan berkata, saat kau terjebak dalam kebuntuan dengan kedua Grandmaster wilayah barat itu, aku mengejar mereka ke sini. Karena mereka berdua menahanmu, aku hanya bisa mengawasi dari jauh dan tak sanggup menyerang. Aku hampir saja melawan beberapa kali, tapi aku tak pernah menyangka kau akan mampu mengatasinya, dan akhirnya, kau bahkan berhasil membunuh semua Grandmaster wilayah barat yang kuat itu. Saat dia berbicara, dia menjadi agak terkejut, dan mata indahnya berkedip saat dia melihat Xie Yuan. Menurutnya, para master dari wilayah barat bukanlah orang lemah. Kultivasi dan metode mereka dianggap unggul. Beberapa kali dia berpikir untuk mengabaikan orang-orang yang menyergap di dekatnya dan siap untuk menghabisi mereka semua dalam satu serangan, bahkan jika itu berarti dia harus memperlihatkan dirinya. Namun, Xie Yuan menunjukkan kekuatan yang tak terduga, dan akhirnya mengubah kekalahan menjadi kemenangan, bertarung 1 lawan 2, mengalahkan yang kuat dengan yang lemah, dan tertawa terakhir. Seperti yang diharapkan darinya, dia memang luar biasa, tetapi juga memang berisiko.
Melihat ekspresi Xie Yuan yang agak lelah dan napasnya yang tidak stabil, wajah Si Tukin melembut dan dia merasa sedikit tertekan. Dia berkata dengan marah. Terima kasih, Kapten Pengawal. Kau seharusnya lebih menjaga dirimu. Mandala emas itu langka, tapi kalau kau merusaknya sendiri, bagaimana kau bisa mendapatkannya kembali? Hati Si Tukin bergejolak, dan ia ingin mengatakan lebih banyak. Namun, mengenai topik ini, ia merasa tidak nyaman untuk mengatakan lebih banyak, jadi ia hanya bisa menghela napas pelan. Tidak apa-apa, hasilnya bagus. Melihat dia akhirnya mengungkapkan masalah itu, Xie Yuan merasa sangat hangat, merasakan kekhawatirannya yang mendalam. Namun, posisi ofensif dan defensif segera berubah, dan dia berkata dengan ekspresi sedikit serius. Meskipun kau bilang begitu, aku tetap harus mengatakannya. Bagaimana kau bisa datang ke sini? Identitasmu. Bagaimana kalau kalian berdua terbongkar sekarang? Si Tukin meliriknya, meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tersenyum. Taibo dan Bibi Hong belum mengatakan apapun, apa yang masih kamu khawatirkan? Xie Yuan tertegun dan bertanya. Kamu tidak menyelinap keluar. Itu akan membuat mereka sangat cemas. Si Tukin menggelengkan kepalanya. Kau masih harus membujuk mereka dengan akal sehat dan emosi. Kau bilang aku tidak bisa datang ke wilayah barat karena ayahku. Tapi aku tidak dilahirkan oleh ayahku sendiri. Kali ini, aku memasuki Taman Langit dengan menyapa orang-orang dari markas wilayah barat dan mendapatkan izin masuk. Ketika Xie Yuan mendengar ini, dia tertegun sejenak. Si Tukin mengerutkan bibirnya dan berkata, saya menghubungi ibu saya dan dia bilang saya bisa ikut. Xie Yuan segera mengerti. Sekarang Si Tuan telah mulai beraksi lagi, semua prajurit terkenal di dunia harus berpikir dua kali saat melihat Si Tukin. Wilayah barat tidak hanya menyimpan jejak pasukan berkuda Raja Pinky, tetapi juga altar Zhao Jiao, yang secara nominal merupakan tempat suci yang transenden. Selama Si Tuan masih ada, tidak ada seorang pun di wilayah barat yang berani menyakiti Si Tukin, bahkan kuil Vajra Agung harus mundur. Namun, Xie Yuan ingat dengan jelas bahwa Si Tukin selalu menjaga jarak dari Sekte Dewa Dapur. Dibandingkan dengan ibunya yang memiliki api iblis, Si Tukin lebih seperti ayah heroik yang legendaris. Meskipun statusnya terhormat, latar belakangnya luas, dan bakatnya luar biasa, ia tidak pernah merasa superior. Ia mudah didekati, berbelas kasih kepada yang miskin dan lemah, murah hati, dan setia, menjadikannya pahlawan di dunia seni bela diri. Sama seperti ia awalnya membantu Xie Yuan, Si Tukin juga dengan murah hati membantu banyak orang lain. Tetapi hanya Xie Yuan, yang memulai sebagai pengawal kecil yang ditemuinya secara kebetulan, mengambil semua sumber daya istana Pinky dan akhirnya mendapatkan kepala istana. Namun, Si Tukin, yang begitu saleh, belum pernah berurusan dengan Sekte Dewa Dapur. Namun kali ini, ia berinisiatif datang ke wilayah barat dan memanfaatkan sumber daya markas Sekte Dewa Dapur untuk memasuki Taman Langit. Tak perlu dijelaskan lagi, mengapa. Xie Yuan tergerak dan berbisik. Kamu telah menderita selama ini. Akibatnya, Si Tukin berkata dengan heran. Penderitaan. Bagaimana rasanya menderita? Lupakan saja kekhawatiranku tentangmu, ini jelas sangat menyenangkan. Ia bercerita dengan penuh semangat tentang pemandangan dan hal-hal menarik yang dilihatnya sepanjang perjalanan, dan kegembiraannya itu datang dari hati. Ini mungkin pertama kalinya dia benar-benar pergi keluar sendirian sejak dia masih kecil. Xie Yuan merasa sedikit geli dan menghela napas tanpa alasan ketika mendengar ini, lalu berkata saja. Meskipun pasir kuningnya indah, pada akhirnya terasa monoton. Mulai sekarang, aku akan mengajakmu melihat keindahan dunia. Mata Si Tukin berbinar ketika mendengar ini, dan dia tersenyum. Seorang pria harus menepati janjinya. Xie Yuan mengangguk, dan melihat Si Tukin bertepuk tangan dan bersorak. Setuju. Setelah keduanya berbincang tentang perpisahan mereka, Si Tukin menarik Xie Yuan ke samping, mengoleskan obat ke lukanya, dan memintanya untuk mengatur pernapasannya dan menyembuhkan lukanya, serta menstabilkan energi yang tidak teratur di dalam tubuhnya. Jangan khawatir, aku akan melindungimu. Lagi pula, dengan begitu banyaknya kebisingan di sini, hanya sedikit orang yang berani datang. Si Tukin mengayunkan gukin ke samping, menggantungnya di udara, dan dia berdiri dengan tenang, seperti seorang wanita yang memainkan gukin saat keluar dari lukisan, memperlihatkan keanggunannya. Xie Yuan beristirahat dan memulihkan diri. Kondisinya sebenarnya jauh lebih baik daripada saat ia berada di titik terendahnya. Meskipun tubuhnya masih penuh dengan cairan spiritual yang terbuat dari harta karun alami, ia tidak dapat langsung mencernanya dan tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Ia menyimpannya untuk diproses nanti. Ia hanya bisa menggunakan sedikit obat luar, dan Xie Yuan mengandalkan energi spiritual yang keluar dari tubuhnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tak lama kemudian, luka-luka akibat pertempuran yang terus-menerus itu pun stabil, pulih dengan cepat, dan wajahnya berangsur-angsur merona. Ketika Xie Yuan berdiri, Si Tukin meliriknya dan merasa sedikit lega. Kelihatannya baik-baik saja. Saya sudah pulih sekitar 70% atau 80%. Xie Yuan memperkirakan luka-lukanya tidak serius, terutama akibat guncangan pertarungan antar master. Dengan kemampuan internal dan eksternalnya yang luar biasa, serta energi spiritual di dalam dirinya yang cukup untuk meledakkan seseorang, hal ini bukanlah masalah. Penyebab utamanya adalah konsumsi berlebihan terhadap kekayaan alam, namun setelah ditemukan cara melebur dan memurnikannya, dampaknya tidak begitu besar lagi sekarang.
Xie Yuan bertanya pada Si Tukin. Kalau begitu kita akan. Ayo naik dan lihat. Si Tukin berkata dengan antusias. Saya belum melihat-lihat reruntuhan legendaris ini dengan saksama. Xie Yuan tersenyum sedikit dan berkata. Bagus. Jika itu memang niatnya yang sebenarnya, dia sebenarnya ingin berhenti saat dia masih unggul. Namun karena Si Tukin jarang keluar, Xie Yuan juga ingin menemaninya bersenang-senang. Kini setelah musuh yang kuat itu pergi, mereka berdua hampir tak punya lawan di Taman Langit ini. Gunung itu penuh dengan tanaman spiritual yang bisa mereka petik. Mereka berdua berjalan santai. Setelah melewati 2 tingkat tempat pertempuran berlangsung, mereka melihat bunga-bunga eksotis dan tanaman langka di mana-mana. Kebanyakan makhluk spiritual ini memiliki penampilan yang luar biasa, dan mereka berkumpul bersama di tingkat atas Taman Langit. Xie Yuan dan Si Tukin berjalan-jalan di dalamnya, seolah-olah mereka berada di Istana Peri, dan tiba-tiba mereka mengerti arti lain dari Taman Langit. Melihat bunga-bunga spiritual yang indah, Xie Yuan secara alami memetiknya untuk Si Tukin dan menyelipkannya ke rambut gadis itu. Hal ini membuat Si Tukin malu, hal yang jarang terjadi padanya, tetapi dia tersenyum manis, melampaui semua peri lain di taman. Wajah merah orang tersebut dan bunga persik saling melengkapi, dan di mata Xie Yuan, keduanya terbentuk. Keduanya berkeliaran di tingkat atas Sky Garden. Para master yang tersisa melihat mayat-mayat dan jejak-jejak pertempuran hebat dalam perjalanan ke tingkat atas. Terbayang keributan yang mengguncang bumi sebelumnya, tak seorang pun berani mengganggu mereka. Taman di bawahnya dipenuhi dengan pergulatan hidup dan mati, membuat tempat di mana keduanya berada tampak seperti surga. Xie Yuan dan Si Tukin memetik banyak ramuan spiritual dari lapisan atas seolah-olah mereka berada di kebun mereka sendiri. Tak ada yang bisa menandingi mereka. Kualitas obat spiritual kelas atas dan hasil panen yang melimpah membuat wajah Si Tukin sedikit merona, membuatnya tampak lembut dan menawan. Perbendaharaan Pangeran Pinky tidak selalu terisi penuh, dan Si Tukin terkadang harus memikirkan pengeluaran rumah tangga. Mereka berdua berbagi kebutuhan mereka, dan kini perbendaharaan telah terisi kembali secara signifikan. Tempat ini benar-benar membuka mata. Berdiri di taman di lantai atas, Si Tukin memandangi bungkusan yang menggembung itu dan tak dapat menahan desahan. Ekspresi Xie Yuan juga sama gembiranya. Mereka berdua tampak sedang menimbun barang. Hasil buruannya saat ini tidak hanya lebih banyak daripada gabungan milik Ye Lucu dan rekan-rekannya, tetapi juga surplus. Di antaranya terdapat harta karun alam kelas atas seperti rumput senong, buah matahari emas, dan bunga misterius 9 warna, yang masing-masing memiliki satu set. Bahkan seorang Grandmaster di alam jembatan surga pun akan iri dengan harta karun ini. Kuil Vajra Agung mengendalikan tempat seperti ini, tak heran ia merupakan kekuatan terkuat di wilayah barat. Xie Yuan mengangguk sedikit. Si Tukin sedikit mengernyit. Para penguasa wilayah barat mengunjungi taman itu bersama-sama. Tradisi ini sudah terkenal, tetapi akankah mereka membukanya hanya untuk memenangkan hati orang-orang? Tidak bisakah mereka memanfaatkannya sendiri? Keduanya saling berpandangan, dengan kebingungan di mata mereka. Xie Yuan juga memiliki keraguan seperti itu, tetapi ketika mereka melihat skala Taman Langit, mereka takut kekuatan kuil Vajra Agung tidak akan cukup untuk menghabiskan semuanya. Xie Yuan berkata perlahan. Jika mereka melepaskan tanah yang berharga seperti itu artinya mereka punya rencana yang lebih besar. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk memproduksi obat spiritual di wilayah barat selain di sini. Mungkin ini permainan dengan kekuatan lain, atau mungkin ambisi kuil Vajra Agung, itulah sebabnya ada alam rahasia yang bisa dimasuki orang luar. Namun harus dikatakan bahwa jika ada orang yang memiliki keraguan seperti mereka berdua, pasti ada orang yang berterima kasih kepada kuil Daikonji. Xie Yuan masih belum cukup tahu tentang wilayah barat dan tidak memikirkannya secara mendalam. Mereka telah mencapai puncak dan memandang dari teras tertinggi dan terindah. Langit di luar gunung tertutup kabut putih, dan kota keemasan yang tampak seperti lautan emas tak berujung tak lagi terlihat. Saat kami mendaki lebih tinggi, langit di luar menjadi semakin kabur, dan kota emas menjadi semakin tidak jelas. Dari luar juga sulit untuk melihat ketinggian seperti itu. Sebelum mereka menyadarinya, mereka berdua telah sepenuhnya memasuki reruntuhan kuno yang membentang realitas dan alam rahasia. Xie Yuan tidak bisa melihat keluar, jadi dia menoleh ke belakang dan melihat bahwa di tengah teras kecil ini ada paviliun yang sangat indah yang tampaknya mewujudkan esensi seni arsitektur kuno. Paviliun itu bagaikan kanopi, diukir dengan pola-pola indah dan bertatakan permata-permata berkilau yang tak terhitung jumlahnya. Keempat pilar paviliun itu bagaikan glasir berwarna-warni yang berkilauan, dengan cahaya berharga yang berkilauan mengalir, bagaikan mimpi. Di tengah-tengah paviliun, ada panggung batu giok dengan pot bunga di atasnya, dan di dalam pot bunga itu ada bunga ilusi. Cabang-cabang bunga ini padat dan nyata, tetapi bunganya setengah nyata dan setengah ilusi, seolah-olah mereka hanyalah hantu. Bunga hantu ini luar biasa indah, dengan kelopak putih bersih yang mekar sempurna. Deretan kelopaknya terus berguguran, lalu lenyap begitu menyentuh tanah di dalam pot. Bahkan saat kelopaknya berguguran, bunga itu terus mekar, seolah-olah selamanya. Xie Yuan belum pernah melihat bunga ini sebelumnya, tetapi bahkan bayi baru lahir Manjushech yang cantik jelita tidak dapat dibandingkan dengannya. Dia dan Si Tukin berdiri diam di luar paviliun sambil mengagumi pemandangan sejenak, dalam keheningan. Apakah ini bunga peri yang ayahmu berikan kepada ibumu? Xie Yuan bertanya. Si Tukin mengangguk. Kelihatannya agak mirip.
Tapi deskripsi yang mereka berikan sepertinya lebih besar dari ini, dan seluruh paviliun pasti tertutup hujan kelopak bunga. Xie Yuan merenung. Mungkin setelah mereka memetiknya, bunga itu tumbuh lagi, tetapi itu hanya bunga muda. Si Tukin mengangguk, setuju dengannya. Xie Yuan meliriknya dan tersenyum. Untuk memenangkan hati seorang wanita cantik, tampaknya aku harus meniru Tuan Taisan yang tua. Wajah Si Tukin sedikit memerah, dan dia meludah. Aku sudah mulai berteriak, jadi bagaimana aku bisa memenangkan hatinya? Xie Yuan terkekeh dan berjalan ke paviliun harta karun. Keempat pilar paviliun Baoting tiba-tiba bersinar terang, dan tirai cahaya yang cemerlang turun dari sekelilingnya, menyegel Xie Yuan di dalam. Si Tukin sedikit gugup sesaat, tetapi melihat Xie Yuan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tenang. Bunga hantu itu bergetar, dan kelopaknya yang gugur tiba-tiba melayang di udara, lalu tiba-tiba berbalik, melesat ke arah Xie Yuan seperti pisau terbang. Cahaya keemasan bersinar di tubuh Xie Yuan, dan dia membiarkan pisau terbang kelopak membombardirnya tanpa menimbulkan riak sedikitpun. Namun, hujan kelopak bunga seakan tak berujung. Tak hanya terus berjatuhan dari bunga, bahkan kelopak-kelopak yang sebelumnya menghilang saat jatuh ke tanah pun muncul kembali dan melesat ke arah Xie Yuan dengan deras. Di dalam paviliun kecil itu, bukan hanya bunga yang berjatuhan, melainkan badai kelopak bunga. Mengamuk dan berputar-putar, kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekitar Xie Yuan, sepenuhnya menutupi wujudnya. Jantung Si Tukin berdebar kencang, dan secara naluriah dia ingin mendobrak tirai cahaya itu. Namun, ia tidak yakin apakah tindakannya itu juga akan melukai Xie Yuan. Dengan cahaya yang mengembun di tangannya dan raut wajah gugup, ia melihat badai kelopak bunga tiba-tiba berhenti. Tirai cahaya ditarik kembali, dan badai kelopak perlahan jatuh dan secara bertahap terpisah, membentuk hamparan kelopak di luar paviliun. Xie Yuan menepuk pundaknya, menyingkirkan bunga putih yang indah, dan berjalan keluar. Dia memegang bunga peri hantu di tangannya, melihat ke kiri dan ke kanan, lalu menyelipkannya ke rambut Si Tukin. Bunga terindah di dunia disisipkan di rambut hitamnya, dan kelopaknya terus berjatuhan, mencerminkan gadis tercantik di dunia. Xie Yuan memuji. Itulah yang pantas. Si Tukin menatap Xie Yuan saat dia berjalan keluar dari lautan bunga, berpikir bahwa dia cocok di sini. Bunga hantu itu perlahan menghilang, dan seberkas cahaya putih menyatu di dahi Si Tukin. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, rambut hitam panjangnya berkibar, dan kakinya perlahan terangkat 3 kaki dari tanah, melayang di udara bagaikan seorang dewi. Xie Yuan memandang Si Tukin, yang auranya menjadi misterius dan tak terduga, dan memperhatikan dengan tenang. Tak lama kemudian, Si Tukin jatuh dan membuka matanya. Matanya dalam, bagaikan langit berbintang. Kesadaran spiritual, keterampilan, dan wilayahnya meningkat hampir seketika, dan kekuatannya meningkat secara signifikan. Setelah keluar, jika dia dapat sepenuhnya memahami kebenaran agung yang terkandung dalam bunga peri ini, kultivasinya akan dapat meningkat pesat. Bunga peri menempati lantai teratas Taman Langit. Hanya ada satu jenisnya di dunia. Bunga ini benar-benar diciptakan sesuai dengan prinsip-prinsip utama langit dan bumi serta seni magis para peri. Dibandingkan dengan prinsip langit dan bumi yang terkandung dalam mandala emas, bunga peri hampir merupakan perwujudan kebenaran. Jika Anda dapat memahami hakikat, Anda dapat menjadi guru besar. Xie Yuan dan Si Tukin sudah mengetahui kegunaannya, dan mereka menguraikannya hanya dalam beberapa kata, dengan cara yang lugas dan tenang tanpa belitan apapun. Karena bunga ini indah, sebaiknya diberikan kepada wanita cantik, dan fungsinya bersifat sekunder. Yang satu bertekad untuk mengirimkannya, dan yang satunya lagi tak mau menolak. Keduanya tak terpisahkan. Bunga muda ini tidak sebagus yang diberikan Sue Minghe kepada Si Tuan, tetapi memiliki banyak kelebihan. Padahal, dengan kualifikasi yang mereka miliki, harta tersebut tidaklah penting bagi mereka, dan menjadi seorang Grandmaster bukanlah hal yang mustahil bagi mereka. Setelah mendapatkan harta karun terbesar dari Taman Langit, keduanya saling memandang dalam diam di teras kecil, menikmati momen ketenangan ini. Kembali, Xie Yuan bertanya dengan suara rendah. Si Tukin tersenyum sedikit dan mengangguk. Keduanya hendak menuruni gunung ketika mereka tiba-tiba teringat sesuatu pada saat yang sama dan merasa ada yang tidak beres. Mereka saling memandang, menoleh dan melihat sekeliling, semuanya berpikir. Belum lagi dalamnya reruntuhan, bisakah kita melihat Menara Babel? Keduanya mengerutkan kening, mereka bahkan belum memikirkan hal ini sekarang. Xie Yuan melihat sekeliling di teras kecil itu. Teras itu tidak besar, tetapi menutupi seluruh lereng Taman Langit. Di luar gunung, kabut putih menyelimuti. Bagaimana mungkin ia bisa melihat Menara Babel? Si Tukin merenung sejenak dan berkata, "Saya ingat pernah mendengar orang tua saya membicarakannya waktu saya masih kecil. Meskipun mereka berhenti membicarakannya ketika saya datang, saya sudah punya kenangan dan beberapa kesan. Menara Babel berada di tengah ilusi. Tanpa ambisi mencapai langit, seseorang tak akan bisa melihatnya. Cita-cita mencapai langit." Xie Yuan mengerutkan kening. Apa artinya ini? Si Tukin juga menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu soal itu. Mereka tidak banyak bicara saat itu, dan aku tidak memikirkannya lagi setelahnya. Kalau saja aku tidak tiba-tiba mengingatnya tadi, aku tidak akan mengingatnya. Keduanya saling memandang dan jelas merasakan ada sesuatu yang aneh di sini. Itu adalah sesuatu yang pernah kuingat sebelumnya, tetapi aku hampir melupakannya. Perasaan ini selalu terasa familiar dan tak dapat dijelaskan.
Di tengah ilusi, cita-cita mencapai surga. Xie Yuan merenung dalam diam, mondar-mandir di taman teras. Si Tu Qin menemaninya, juga berpikir dan mengenang, mencoba mengingat lebih banyak tentang apa yang dibicarakan orang tuanya saat itu. Sayangnya, meskipun dia cerdas dan dapat mengingat banyak hal sejak usia sangat muda, mustahil baginya untuk memahami semuanya selama bertahun-tahun, belum lagi orang tuanya tampaknya sengaja menghindari berbicara dengan orang lain pada saat itu. Saat Xie Yuan tengah berpikir, dia tiba-tiba mengeluarkan jiwa naga dan memberi isyarat beberapa kali di tangannya. Melihat ini, Si Tu Qin bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang kamu lakukan? Aku selalu merasa pistol mungkin berguna. Dan lengan kiriku juga terasa sedikit panas. Xie Yuan mengerutkan bibirnya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Cita-cita mencapai langit. Apa arti, cita-cita mencapai langit? Teknik Grandmaster juga dikenal sebagai teknik mencapai langit. Apakah seseorang perlu berlatih teknik tingkat tinggi untuk mencapainya? Kurasa bukan itu yang mereka maksud. Atau mungkin Anda sangat percaya diri, yakin bahwa Anda dapat mencapai tingkat kultivasi tertinggi, dan ingin menyamai surga. Mungkinkah jika saya hanya berdiri di sini dan tertawa 3 kali, saya akan menjadi tak terkalahkan dan dapat memanggil Menara Babel? Xie Yuan menggelengkan kepalanya, merasa itu tidak terlalu bisa diandalkan. Dia punya intuisi lain. Tong Tian. Bagaimana jika itu menghubungkan langit dan bumi? Xie Yuan entah kenapa teringat kembali pada adegan yang dilihatnya saat pertama kali memahami tombak dao pembakar surga dan penghancur. Api tak berujung dan gunung bergelombang. Xie An berdiri di tempat yang sangat tinggi dan menusuk langit dengan tombak. Xie Yuan perlahan menutup matanya dan memegang jiwa naga. Saat dia mengingat adegan ini, auranya perlahan berubah. Si Tu Qin di sampingnya memperhatikannya dengan tajam dan menatapnya dengan heran. Kok bisa momentumnya berubah drastis, seakan-akan dia setinggi langit, bahkan tak terkalahkan di dunia. Apakah ini masih Xie Biao Tuku? Si Tu Qin agak terkejut dan ragu. Sulit membayangkan seseorang yang baru saja mencapai level Grandmaster bisa menunjukkan momentum seperti itu. Xie Yuan merasa dirinya perlahan menjadi seperti Xie An, memegang tombak, berdiri gagah di dunia, tak terkalahkan. Hanya surga yang layak diperjuangkan. Dia memegang jiwa naga dan menatap Qing Ming, berharap dia bisa menusuknya dengan pistol. Panggilan. Xie Yuan menghela napas panjang dan tiba-tiba membuka matanya. Dia secara misterius memahami keadaan pikiran Xie An, dan samar-samar tampak merasakan ambisinya untuk melawan langit. Dan tombak pembakar surga dan tombak dao penghancurnya juga tiba-tiba menjadi berbeda. Mampu memahami keadaan pikiran pendiri yang menciptakan seni bela diri adalah hal yang sulit didapat. Begitu Anda memasuki kondisi ini, Anda mungkin akan memperoleh pencerahan mendadak dalam seni bela diri. Xie Yuan tidak bertahan dalam kondisi ini terlalu lama, tetapi merasakan kondisi pikiran yang mampu menghancurkan langit dengan satu tembakan, pikirannya bergerak dan dia menyadari banyak hal. 3 gerakan pertama dari Burning Heaven dan Destroying Dao Spear langsung dipahami, dan masing-masing maju ke tingkat berikutnya. Kedamaian di bumi sudah merupakan prestasi kecil, dan dia telah menguasai 10.000 musuh dan pembasmi iblis 9 Netherworld. Dibandingkan saat dia memulainya, alam ini sudah cukup untuk membuat semua orang di keluarga Xie yang mempraktikkan keterampilan ini bingung. Setelah kembali, saya khawatir Xie Fu harus membuka matanya lebar-lebar lagi. Meskipun dia sudah terbiasa dengan kejutan yang dibawa Xie Yuan, dia tidak bisa terbiasa seperti ini. Teknik tombaknya bahkan lebih kuat. Selama dia kembali memahami metode mentalnya, tombak surga terbakar dan tombak dao penghancur milik Xie Yuan akan menjadi tak terkalahkan. Dia mencerna hasil perolehannya, bertukar pandang dengan Si Tu Qin di sampingnya, dan kemudian berbalik pada saat yang sama. Di balik gunung di belakang, sebuah menara tinggi muncul dari balik awan dan kabut di suatu titik, berdiri dengan tenang, seolah-olah memang sudah lama berada di sana. Disebut bagian karena bagian bawahnya berada di awan di kaki gunung, sedangkan bagian atasnya lebih dalam lagi di awan dan puncaknya tidak terlihat. Yang ada hanya bagian tengahnya saja, yaitu di samping gunung. Bagian menara yang muncul di antara awan dan kabut itu kuno dan misterius, membuat orang merasa hikmat. Xie Yuan melihat dan bertanya pada Si Tu Qin. Apakah kamu ingin pergi? Si Tu Qin sangat bersemangat. Karena kita sudah di sini. Sayang sekali kalau tidak mengunjungi tempat legendaris ini. Xie Yuan tertawa dan meraih tangannya. Baiklah, ayo pergi. Mereka berjalan ke tepi teras, di mana menara berada tepat di depan dan sebuah pintu telah terbuka. Sesampainya di menara, Si Tu Qin melangkah maju, berniat menjadi yang pertama masuk. Namun, tepat saat ia hendak melangkahkan kakinya, ia ditarik mundur, terhuyung-huyung, dan berteriak. Hei kamu lagi ngapain? Xie Yuan tersenyum sedikit, mengangkat Si Tu Qin dan berkata. Bukankah sudah kukatakan sebelumnya, kalau nanti kita mulai menjelajah, biarkan aku yang pergi duluan. Dia diselimuti cahaya kemasan, melewati Si Tu Qin, dan memasuki Menara Babel. Itu terjadi di Gua Pedang di Yunsan. Saat itu, dia berkata bahwa ketika dia menjadi lebih kuat dariku, dia akan melindungiku. Si Tu Qin langsung mengingatnya. Berdiri di belakang Xie Yuan, dia menatap bagian belakang yang memancarkan cahaya kemasan redup dan tersenyum manis. Aku pikir itu hanya candaan saat itu, tapi aku tidak menyangka bahwa meskipun dia mungkin tidak lebih baik dariku sekarang, dia memang layak berdiri di hadapanku. Si Tu Qin memasang ekspresi lembut di wajahnya dan mengikuti Xie Yuan dengan patuh ke menara.
Setelah memasuki Menara Babel, Xie Yuan menemukan bahwa menara itu juga ditutupi warna putih. Kecuali pintu di belakang Anda, yang melaluinya Anda dapat melihat teras lantai atas Sky Garden, bahkan ada lapisan kabut putih di sekitar pintu, dan Anda tidak dapat melihat dinding. Seolah-olah pintu itu berdiri di kehampaan, dan tidak ada apapun di kehampaan itu kecuali awan dan kabut. Tangan Xie Yuan terasa lembut. Melihat Si Tukin mengikutinya dengan rasa ingin tahu dan melihat sekeliling, ia merasa yakin. Tempat yang aneh. Dia berbisik. Si Tukin mengangguk. Tidak ada apapun di sini, tidak ada yang bisa dilihat. Entah kenapa mereka berdua tidak mau pergi terlalu jauh dari pintu, jadi mereka hanya melihatnya dari pintu masuk. Namun yang ada hanyalah awan dan kabut. Tiba-tiba awan di depannya menghilang sedikit, dan sebuah lempengan batu tiba-tiba muncul di depannya. Mereka berdua menatap kosong ke arah lempengan batu itu. Tak ada apa-apa di atasnya. Entah bagaimana, kabut itu terbelah dan tiba-tiba muncul. Apa? Si Tukin berkata tanpa alasan. Xie Yuan juga sangat bingung. Aku tidak tahu. Sebelum dia dapat menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba merasakan sensasi terbakar di lengannya, pikirannya berdengung, dan ekspresinya menjadi kusam. Si Tukin tidak mendengarkan kata-kata Xie Yuan. Ia menoleh ke belakang dengan terkejut, tetapi melihat mata Xie Yuan tertuju padanya. Ia pun tak kuasa menahan diri untuk berbisik. Terima kasih, Kepala Pengawal, terima kasih. Xie Yuan. Melihat Xie Yuan tidak menanggapi, dia mengerutkan kening sedikit, melihat ke lempengan batu, lalu menatapnya, tidak berani membangunkannya dengan paksa. Apakah Anda menyadari sesuatu? Si Tukin merenung dalam diam, tetapi setelah melihat ke kiri dan ke kanan, dia merasa tidak dapat melihat apapun di lempengan batu itu. Meskipun saya samar-samar merasa bahwa hal ini agak luar biasa, tampaknya saya tidak akan mampu memahaminya dalam waktu singkat. Dia mengerutkan kening sedikit dan sedang berpikir, ketika tiba-tiba dia merasakan aura yang kuat dan tak terlukiskan memenuhi ruangan. Di bawah aura ini, Si Tukin merasa seperti semut, setitik debu, sama sekali tak berarti. Meskipun aura itu hanya melewatinya, ia merasakan getaran di sekujur tubuhnya, kakinya lemas, dan ia hampir tak bisa berdiri. Si Tukin gemetar seluruh tubuhnya, merasa sangat gelisah dan secara naluriah takut. Meski nalurinya menyuruhnya menundukkan kepala, dia tetap memaksakan diri untuk mendongak sedikit demi sedikit. Di atas langit biru tanpa batas, kabut putih perlahan menghilang, menampakkan sepasang mata yang tak tertandingi besarnya dan tak tertandingi acuhnya. Bab 332. Xie Yuan berdiri di sana, tetapi dia tidak dapat melihat apapun di depannya. Ada gemuruh dalam pikirannya, dan cahaya putih tak berujung muncul di depan matanya. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Xie Yuan melihat cahaya putih terpisah, dan langit dan bumi muncul, diikuti oleh gunung, batu, sungai, lautan, dan 9 matahari di langit. Lambat laun di hutan itu mulai bermunculan hewan-hewan dan tumbuhan aneh yang bahkan lebih aneh dari yang ada di taman langit. Ada pohon-pohon raksasa yang lebih tinggi dari gunung-gunung, dan ada burung-burung yang menghalangi langit. Ini adalah dunia liar yang diperintah oleh roh bawaan. Dunia ini bertahan selama waktu yang tidak diketahui, dan secara bertahap lebih banyak semut muncul di bumi. Beberapa semut setengah telanjang. Nenek moyang umat manusia lahir dan berjuang untuk bertahan hidup di alam liar. Makhluk-makhluk yang lahir dari energi spiritual langit dan bumi pada awalnya tidak peduli dengan ras baru ini. Dibandingkan dengan monyet-monyet yang secara alamiah kuat, monyet-monyet kecil ini terlalu lemah. Bahkan angin sepoi-sepoi yang mereka ciptakan, napas lembut yang mereka hembuskan saat mereka terbang, atau gerakan sekecil apapun yang mereka buat saat mereka lewat dapat membawa bencana yang menghancurkan bagi makhluk kecil ini. Dalam sekejap mata, suku bangsa ini berangsur-angsur tumbuh dan makmur, dan sosok mereka dapat dilihat di mana-mana. Beberapa roh jahat tidak peduli, namun beberapa merasa terganggu dan mulai mengusir mereka atau bahkan membunuh mereka. Orang-orang lemah itu mencoba melawan, tetapi bagaimana mereka bisa menandingi makhluk-makhluk kuat ini? Sebagian besar penduduk zaman dahulu dibantai, dan banyak roh halus bagaikan dewa menguasai wilayah yang luas, hampir tidak menyisakan tempat tinggal manusia. Tetapi, betapapun roh-roh alamiah mencoba mengusir atau memusnahkan mereka, makhluk-makhluk lemah ini gigih dan terus melawan. Selalu ada kawanan lain yang tersisa setelah satu terbunuh, dan mereka tak mungkin dibasmi sepenuhnya. Lambat laun, roh alamiah yang hidup berdampingan dengan langit dan bumi pun terasa lelah, dan manusia masih bertahan hidup di tanah liar dengan banjir bandang dan api yang menghujani bagaikan air terjun. Dan itu menjadi semakin kuat dan kuat. Pada suatu ketika, makhluk-makhluk yang kuat itu mendengar bahwa di ujung bumi, yang terlemah di antara mereka, yang hanya dapat menguasai daerah paling pinggiran, dibunuh oleh semut. Mereka terkejut, diremehkan, dan marah. Lalu terjadilah badai berdarah lainnya. Namun perlahan, semakin banyak roh bawaan yang terbunuh, dan kelompok semut ini, yang tidak mereka pedulikan, tampaknya semakin kuat. Terutama yang paling kuat di antara mereka, secara bertahap menjadi makhluk hebat yang dapat menyaingi mereka. Ketika roh batin mulai merasa ada yang salah, semuanya sudah terlambat. Melihat sosok-sosok yang masih belum berarti itu, aura mereka lebih tinggi dari gunung dan seakan-akan mencapai langit, yang membuat mereka gemetar. Mereka tidak dapat mengerti mengapa tubuh sekecil itu dapat disejajarkan dengan dewa-dewa kuno ini.
Ketika pohon raksasa terakhir di pusat bumi yang menghalangi langit ditebang oleh orang terkuat di antara umat manusia, energi spiritual bawaan yang besar kembali berada di antara langit dan bumi. Dengan inspirasi yang melimpah, ratusan ras saling bersaing dan segala sesuatunya bertumbuh. Era yang menjadi milik semua makhluk hidup di bumi telah tiba. Di bumi tidak hanya ada manusia, tetapi juga ada setan, monster, hantu, dan keturunan dewa yang tak terhitung jumlahnya yang memiliki darah makhluk bawaan. Dan ketika semua makhluk hidup menatap langit biru yang tidak lagi tertutupi oleh benda-benda raksasa, mereka menemukan kata-kata samar muncul di langit. Beberapa makhluk tidak peduli, beberapa tidak bisa mengerti, dan beberapa sangat ingin tahu dan belajar siang dan malam, seperti manusia. Mereka yang berkuasa membaca teks di langit dan secara bertahap memperoleh keunggulan dalam era persaingan di antara ratusan ras. Hingga manusia menjadi makhluk paling cerdas dan menguasai bumi. Orang bijak zaman dahulu dengan penuh hormat mengutip teks-teks surgawi yang mencakup semua kebenaran hakiki langit dan bumi, mengukirnya pada sebuah prasasti batu dengan kekuatan magis yang besar, lalu mengubahnya menjadi sebuah buku emas agar generasi mendatang dapat mempelajarinya dengan lebih mudah. Ketika Xie Yuan melihat ini, rasanya seperti miliaran tahun telah berlalu, namun itu juga terasa hanya sesaat. Ketika dia melihat orang perkasa itu menuliskan kata-kata itu, pemandangan dalam pikirannya tiba-tiba berubah dan berubah menjadi buku emas. Buku emas itu seakan tertiup angin, membalik halaman dengan cepat, dan pengetahuan serta kebenaran yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di dalamnya. Pertanian, ramalan, pemerintahan, hantu dan dewa, seni abadi, seni bela diri. Xie Yuan bisa melihat dengan jelas dan samar-samar. Saat pemandangan berubah, ia melihat halaman-halaman yang berisi catatan seni bela diri. Saat dia melihat halaman-halaman teks itu, gemuruh seperti tsunami tiba-tiba meletus dalam pikirannya. Rasanya seperti musik surgawi sedang dimainkan, dan kebenaran surga dan bumi bergema dalam pikiranku. Si Tukin merasa seperti membatu. Melihat mata besar itu, ia secara naluriah merasa takut. Dia tidak berani bergerak, takut kalau gerakan sekecil apapun akan menarik perhatian mata itu. Tiba-tiba, dia melihat lempengan batu di depannya memancarkan cahaya keemasan, dan Xie Yuan yang ada di sampingnya gemetar seluruh tubuhnya, seolah-olah dia telah membuat hubungan dengan lempengan batu itu. Sebelum dia sempat berpikir, pupil mata si Tukin tiba-tiba menyusut, dan mata di langit tiba-tiba bergerak. Mata raksasa itu, yang tidak fokus, perlahan berputar, seolah-olah hendak melihat ke arah mereka. Si Tukin merasa kedinginan di sekujur tubuh, dan nalurinya mengatakan bahwa selama mata itu berbalik, mereka pasti akan mati. Tepat pada saat ini, mata si Tukin tiba-tiba berubah, menjadi acuh tak acuh dan tenang, seolah-olah mereka telah mengalami banyak waktu. Auranya tiba-tiba menjadi jauh lebih dewasa dan misterius. Setelah mengamati mata raksasa di atas King Ming, si Tukin menundukkan kepalanya. Dengan lambaian tangannya, awan kabut melayang, menutupi lempengan batu emas dan memutus koneksi Xie Yuan dengannya. Mata raksasa itu berputar setengah dan tiba-tiba berhenti, seolah-olah bingung karena kehilangan sasarannya. Ia terdiam beberapa saat, lalu perlahan berbalik, menutup, dan menghilang di balik awan. Xie Yuan hendak melihat seni bela diri di buku itu dengan jelas ketika tiba-tiba ia merasakan seluruh dunia bergetar hebat. Buku itu langsung kabur dan seolah terbang menjauh. Ia terkejut, dan merasa sangat enggan untuk pergi. Ia membuka matanya lebar-lebar dan menatap mereka, ragu-ragu di antara halaman-halaman seni bela diri itu. Buku emas itu terbang semakin jauh, semakin tinggi, dan semakin tinggi. Xie Yuan tahu waktunya hampir habis, jadi ia hanya bisa menggertakkan gigi dan memilih satu halaman secara acak. Entah karena alasan apa atau karena kebiasaan, halaman yang dibaca Xie Yuan mencatat prinsip-prinsip mendalam ilmu pedang. Meski hanya sekilas, namun terukir dalam di hatiku. Namun sebelum ia dapat memahami lebih jauh, buku emas itu telah naik ke langit dan kata-kata di dalamnya tidak dapat dilihat lagi. Pemandangannya terus berubah. Xie Yuan tampak samar-samar melihat kabut di sekelilingnya, dan melalui kabut itu ia melihat menara tinggi menjulang ke langit biru. Ia tampak diam dalam pemandangan virtual itu, memandangi buku emas di langit. Dunia nyata dan pemandangan virtual saling tumpang tindih, dan Xie Yuan samar-samar melihat sosok yang sangat kuat, sosok yang bahkan lebih kuat dari para dewa bawaan di dunia liar, memanjat menara ke langit dan menjatuhkan buku emas itu. Ledakan. Suara memekakkan telinga, hampir seperti penciptaan dunia, terdengar. Buku emas itu hancur berkeping-keping, dan puing-puingnya berserakan di seluruh dunia, dan dunia berubah drastis. Bagian inti buku emas, lempengan batu asli, jatuh langsung ke bawah menara. Xie Yuan tiba-tiba terkejut, membuka matanya dan menatap tajam, tetapi yang dilihatnya hanyalah kekosongan. Yang ada hanya awan dan kabut yang tak berujung, bahkan menutupi tanah di bawah kaki kami. Dia menoleh ke samping dan melihat si Tukin berdiri di sana dengan tenang, menatapnya dengan mata cerahnya. Xie Yuan tertegun sejenak, entah kenapa merasa bahwa si Tukin telah menjadi jauh lebih dewasa. Melihatnya tidak terasa seperti melihat seorang putri yang riang, tetapi seperti melihat wanita suci yang membuat semua orang merinding. Tetapi itu hanya berlangsung sesaat, dan perasaan itu lenyap. Si Tukin tampak terkejut, mata indahnya berkedip, memperlihatkan sedikit kebingungan. Kemudian dia menatap Xie Yuan dan bertanya dengan ragu. Aneh, mengapa tidak ada apa-apa di sini? Tadi ada papan tulis.
Xie Yuan menunjuk ke ruang kosong di depannya, tetapi ketika dia berpikir tentang bagaimana Si Tukin tampaknya tidak memiliki pemahaman atau pengamatan apapun, dia menggelengkan kepalanya. Mungkin itu bukan kesukaanmu. Apakah itu suatu kebetulan? Si Tukin terus bergumam pada dirinya sendiri, tampak tidak puas. Dia ingin bertanya kepada Xie Yuan tentang lempengan batu itu, tetapi dia sedikit mengernyit. Entah kenapa, dia tidak ingin bertanya lebih detail, dan dia tidak ingin berlama-lama di sini. Karena tidak ada apa-apa, haruskah kita pergi? Si Tukin bertanya pada Xie Yuan. Xie Yuan merasa sikap Si Tukin berubah terlalu cepat. Tadi dia begitu bersemangat untuk ikut berpetualang, tapi sekarang dia sudah tidak tertarik lagi. Dia melihat sekeliling dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Awan dan kabut di sini sebenarnya adalah energi spiritual yang paling murni. Entah mengapa Xie Yuan tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi awan dan kabut di sini semuanya adalah energi spiritual murni, sesuatu yang belum pernah dilihatnya di tempat lain. Menutup mata dan menggunakan indera spiritual saya menemukan bahwa lingkungan sekitar tidak lagi dipenuhi titik-titik cahaya, tetapi kabut putih, lautan energi spiritual. Energi spiritual di sini begitu melimpah sehingga kita bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan itu sama dengan kesadaran ilahi. Bahkan negeri dongeng di surga pun tak lebih dari ini. Jika kita berlatih di sini, aku khawatir kemajuan kita akan cukup untuk benar-benar mencapai kemajuan besar. Nah, bahkan setelah tinggal di sini sebentar saja, aku merasa energi spiritual di tubuhku menjadi lebih melimpah. Xie Yuan berkata dengan bersemangat. Namun, Si Tukin hanya sedikit mengerutkan kening, melihat sekeliling, dan menggelengkan kepalanya. Tapi tempat ini terlalu asing. Kita tidak berani bermeditasi dan bertapa di sini. Xie Yuan memikirkannya dan setuju. Jumlah energi spiritual di sini sungguh tak terbayangkan. Di dunia yang penuh perubahan besar dan menipisnya energi spiritual saat ini, bagaimana mungkin sebuah alam rahasia, bahkan yang seperti itu, memiliki energi spiritual yang begitu melimpah. Kecuali jika itu benar-benar mengarah langsung ke alam abadi. Dia mendongak tetapi tidak dapat melihat apapun, dan bertanya-tanya apakah menara Babel ini benar-benar dapat mencapai langit. Setelah memandang awan-awan dengan enggan untuk terakhir kalinya, Xie Yuan dan Si Tukin berjalan menuju pintu sepi yang mengambang di antara awan, membukanya, lalu keluar. Saat keduanya berjalan keluar dan menutup pintu, awan dan kabut di sana melayang, perlahan menutupi pintu, lalu menghilang ke dalam hamparan putih yang luas. Xie Yuan dan Si Tukin berjalan ke paviliun harta karun di tengah teras. Si Tukin mendesah. Bunga peri ini benar-benar memberiku manfaat yang luar biasa. Energi spiritualku sudah tumbuh, dan aku merasa bisa membuat terobosan lain dalam kultivasiku setelah kembali. Hei, karena kamu bersikeras memberiku bunga ini, sebenarnya kamu juga baik hati mau memberikannya kepadaku. Xie Yuan tertawa dan berkata, aku sudah mendapatkan banyak hal, dan bahkan di samping bunga peri, kekuatan spiritualku tampaknya meningkat. Dia bergumam kagum, merasakan keterampilannya telah meningkat sedikit hanya dalam waktu singkat, sungguh luar biasa. Keduanya mengobrol sambil berjalan ke sana. Setelah berputar-putar, mereka memandangi awan di sekitar mereka. Tidak ada jejak menara Babel, tetapi mereka tidak merasakan sesuatu yang aneh. Sudah cukup, ayo kita keluar. Keduanya berjalan menuruni gunung lapis demi lapis menyusuri lorong taman langit. Selama periode ini, kebanyakan orang secara alami tidak berani memprovokasi keduanya, apakah mereka telah menyaksikan pertempuran atau hanya merasakan aura mereka. Namun ada pula yang kurang cerdik atau justru terlalu berani dan ingin menyerang kedua lelaki itu secara diam-diam, namun akhirnya mereka malah menambahkan pupuk ke tanaman aneh di kebun tersebut. Baru setelah mereka keluar dari gerbang, dan kemudian, di bawah bimbingan lama kuil Vajra Agung, mengikuti rute yang paling memungkinkan mereka mengagumi kemegahan kuil Vajra Agung, mereka menginjakkan kaki di tanah kota emas tanpa hambatan. Kuil berlian agung ini cukup disiplin. Si Tukin berkata sambil tersenyum. Mereka membawa banyak harta karun dari tingkat atas taman langit, tetapi mereka tidak mendapat masalah atau disergap. Xie Yuan mengangguk dan berkata, mereka selalu sangat dapat dipercaya selama bertahun-tahun. Kalau tidak, banyak orang berkuasa tidak akan begitu mempercayai mereka dan memasuki wilayah rahasia mereka. Jika kuil Vajra Agung memiliki reputasi buruk, Xie Yuan tidak akan datang. Meskipun terletak di wilayah barat, kuil Vajra Agung bukanlah sekte jahat. Hanya saja, pendirian dan budayanya berbeda dengan yang ada di dataran tengah. Banyak orang memuji apa yang telah mereka lakukan di wilayah barat, termasuk pembukaan Sky Garden. Namun kekuatan-kekuatan besar dan negara-negara besar itu sangat waspada, jelas mengetahui bahwa kuil Vajra Agung tidak mencari keuntungan jangka pendek. Keren banget. Bahkan aku agak malu dengan apa yang kudapat kali ini. Si Tukin tertawa dan berkata dia sangat puas dengan petualangan ini. Kedua pria itu membajak hampir seluruh tingkat atas taman langit, mengambil barang-barang paling berharga dan membawanya di tubuh mereka. Xie Yuan juga mengangguk penuh semangat. Banyak dari harta karun ini adalah suplemen yang sangat langka, baik untuk digunakan sendiri maupun untuk dibawa kembali ke keluarga Xie untuk mengisi perbendaharaan. Saya khawatir Xie Wen, yang bertanggung jawab atas apotek, akan terbelalak lebar. Dia melihat ke dalam lagi, lalu melirik ke depan dan tiba-tiba memusatkan pandangannya. Sekilas penguasaan pedang, 1/5000. Kapan aku menjadi mahir dalam menggunakan pedang singkat?
Xie Yuan tiba-tiba merasa tidak dapat dipercaya dan berdiri di sana dengan linglung untuk waktu yang lama. Si Tukin melangkah maju dengan penuh semangat, merasakan bahwa kota emas yang ramai di sepanjang jalan begitu indah. Dia menyadari Xie Yuan belum menyusul, jadi dia berhenti dan menoleh ke belakang, sambil bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada apa? Xie Yuan terbangun seolah-olah dari mimpi, berpikir dalam hati, mungkinkah pencerahan yang ia peroleh di puncak pedang telah muncul kembali? Ataukah itu hasil karya Wan Ding Zuying? Buku surgawi hitam sebenarnya melompat 2 tingkat. Nampaknya banyak sekali yang saya peroleh dari lomba bersama para master ini. Kekuatan pedang cahaya singkat tingkat penguasaan begitu hebat sehingga master manapun dengan tingkat yang sama tidak akan mampu bereaksi atau melawan. Jika dia sudah mencapai level ini sebelum masuk ke Sky Garden, kenapa dia harus bertarung sekuat tenaga melawan Asin dan Mubo? Xie Yuan hanya terkejut dan tidak terlalu memikirkannya. Ia melangkah cepat beberapa langkah untuk menyusul si Tukin, lalu menghilang di antara kerumunan bersamanya. Sampai prajurit terakhir di Taman Langit dengan sopan dikawal pergi oleh Daikomoji, taman di lereng bukit yang besar dan megah itu kosong melompong. Tidak ada orang yang hidup. Tidak peduli siapapun orangnya, kuil Vajra Agung selalu bersikap sopan dan santun. Namun, para lama menutup mata terhadap perbedaan besar jumlah orang yang datang dan pergi serta banyaknya kematian. Mereka tidak terkejut dan hanya tersenyum hangat, yang membuat banyak prajurit yang lolos dari kematian merasa gelisah. Lama yang gemuk itu perlahan berjalan memasuki gerbang taman di bawah tatapan penuh hormat dari para pengikutnya. Raja Cahaya memandang taman langit, lapis demi lapis. Ia tidak menunjukkan kemarahan pada area yang rusak dan taman yang gersang, melainkan hanya mengangguk berulang kali. Daging dan darah dari begitu banyak pejuang yang kuat sudah cukup untuk menyuburkan tempat ini. Meskipun tanaman spiritual telah diambil, tanah ini hanya akan menjadi lebih subur. Baru setelah dia berjalan menuju lantai atas dan melihat lantai yang hancur setelah pertempuran, dia berhenti sejenak dan menggelengkan kepalanya. Aksin dan yang lainnya sudah mati. Kelihatannya tragis sekali. Amitabha. Aku penasaran berapa banyak energi surgawi yang akan terkuras untuk memulihkan patung dan air mancur ini. Mingwang mendesah, lalu dia mencapai lantai atas, di mana dia tiba-tiba membeku. Di mana bunga peri? Melihat pavilion kosong, dia kehilangan suaranya dan berkata, bagaimana mungkin seseorang dapat melihat, bahkan memetik bunga peri? Lantai atas ini tidak pernah menjadi tempat yang bisa diinjak orang lain, bahkan jika Asin dan rekan-rekannya bekerja sama. Kuil Dajingan tidak khawatir sama sekali, tetapi ketika memeriksanya, ia menemukan ada sesuatu yang salah. Mingwang menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata dan bergumam dalam hati sejenak, lalu tiba-tiba membuka matanya. Ada sebuah menara besar di hadapanku, dengan separuh tubuhnya tersingkap di awan. Aku tak tahu seberapa tinggi puncaknya dan seberapa rendah dasarnya. Mingwang melesat ke pintu dengan ekspresi yang sangat hikmat. Dia membuka pintu dengan hati-hati, dan kemudian segera mundur, karena takut kalau dia terlalu dekat. Angin bertiup kencang, membawa serta awan kabut tipis, yang tertiup pergi bahkan sebelum mencapai Mingwang. Mata Mingwang menampakkan ketidakpercayaan, dan wajahnya langsung pucat pasi. Setelah Sky Garden ditutup, ada sedikit keributan di wilayah barat. Kuil Vajra Agung tiba-tiba menangkap para prajurit yang cukup beruntung untuk melarikan diri. Meskipun mereka tidak menyita harta mereka, mereka menginterogasi mereka secara menyeluruh, dan Mingwang secara pribadi memimpin tim. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di antara banyak orang, tetapi yang membuat para pejuang wilayah barat lebih bersemangat adalah ketika kuil Vajra Agung mengumumkan bahwa Taman Langit akan ditutup selama 10 tahun. Banyak kekuatan besar sangat terkejut dan bahkan mulai memberikan tekanan pada kuil Vajra Agung. Mereka tidak ingin kuil Vajra Agung memenangkan hati orang-orang dengan melakukan hal ini, tetapi mereka juga tidak ingin orang-orang mengunci taman dan menikmati manfaatnya sendirian. Meskipun kuil Vajra Agung adalah pemimpin seni bela diri di wilayah barat, ia tidak dapat memaksa semua orang untuk bersatu. Namun kali ini mereka bersikap sangat tegas dengan mengatakan bahwa ada yang melanggar aturan dan merusak fondasi Sky Garden. 10 tahun hanyalah permulaan, dan tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih. Para prajurit wilayah barat saling berpandangan dengan bingung. Taman Langit telah bebas dari tabu selama bertahun-tahun, jadi siapa yang mungkin bisa meruntuhkan fondasinya? Kemungkinan besar penolakan kuil Vajra Agung. Situasi yang sudah rapuh di wilayah barat tiba-tiba bergejolak. Meskipun orang-orang dari kuil Vajra Agung mengetahui bahwa Lu Laosan, yang telah tampil begitu gemilang kali ini, tiba-tiba meninggal di oasis air biru di gurun barat, mereka tidak dapat melanjutkan penyelidikan. Surga di balik surga. Api melesat di langit, cahaya kemasan berangsur-angsur memudar, dan udara kembali dingin. Umat beriman yang berlutut di tanah di jalan-jalan kota, satu persatu berdiri dan melanjutkan kegiatan masing-masing. Penglihatan itu tampaknya semakin sering muncul. Seorang wanita berpenampilan biasa berjalan di jalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia melewati beberapa tempat secara tidak sengaja, hanya melirik sekilas, lalu mengalihkan pandangan, seperti kebanyakan orang beriman pada umumnya. Dia berjalan melewati gang dan kembali ke halaman rumahnya. Dia memeriksa tanpa suara dan hendak membuka pintu ketika wanita itu berhenti dan tiba-tiba berbalik. Wajah tua yang ditutupi bubuk putih tebal tiba-tiba muncul di matanya. Kapan itu muncul? Melihat lelaki tua berjubah biru, berwajah putih dan tak berjanggut, wanita itu tampak sangat waspada. Orang tua itu tersenyum jelek dan berkata dengan tajam,
Saya di sini atas perintah Ratu untuk mengundang Anda ke istana untuk mengobrol. Ayo pergi, Nonamu. Bab 333. Mu Chaoyun masuk ke rumah Pangeran Pinky di Tianwaitian. Dia tidak melakukan gerakan yang tidak perlu dan dengan tenang mengikuti Kasim tua dengan wajah sepucat kertas ke dalam rumah besar. Karena si Tuan telah mengetahui identitasnya, dia tidak perlu melarikan diri. Mu Chaoyun tidak tahu kekuatan Kasim tua itu, dan intuisinya mengatakan bahwa dia tidak percaya diri untuk melarikan diri darinya. Sebagai ahli ramalan, intuisinya benar 90% sepanjang waktu. Mu Chaoyun melangkah masuk ke dalam istana yang luas dan megah, dan Kasim tua itu sama sekali tidak terkejut, seolah itu hanya undangan biasa. Balok-balok ukiran dan bangunan-bangunan dari batu giok, paviliun-paviliun, menara-menara, serta paviliun-paviliun di tepi danau di tengah-tengahnya. Ketika Mu Chaoyun berjalan ke taman belakang, dia melihat seorang wanita sangat cantik berdiri dengan tenang di paviliun di samping kolam. Rambut hitam panjangnya tergerai santai di bahunya, setiap helainya tampak berjatuhan. Wajahnya sungguh menawan, tanpa cacat sedikit pun. Ia tampak seperti bukan sosok yang seharusnya ada di dunia ini. Usianya tidak jelas, karena dia memiliki kemudahan seorang gadis dan kelembutan seorang wanita, yang mewujudkan kecantikan wanita di seluruh dunia. Akan tetapi, ekspresi wanita itu acuh tak acuh, bahkan kusam, bagaikan patung tanah liat, tak bernyawa. Mu Chaoyun menatap wanita yang berdiri di dekat paviliun, menghadap kolam renang, kepalanya sedikit miring ke belakang, menatap langit dengan linglung, seolah-olah dia sama sekali tidak menyadari kedatangannya. Kasim tua itu telah mundur diam-diam. Mu Chaoyun menatap si Tuan sejenak, lalu mengikuti tatapannya ke langit. Langit di Tianwaitian tidak jauh berbeda dengan dunia luar, kecuali selalu berkabut dan matahari menjadi sangat jauh dan kecil. Saya melihat sesuatu dan berpikir mungkin Anda juga ingin tahu. Si Tuan masih melihat ke atas, tapi tiba-tiba berkata, "Kemarilah." Mu Chaoyun terdiam sejenak, lalu melangkah maju dan berjalan ke paviliun. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu si Tuan, tetapi si Tuan tampaknya telah memperhatikannya sejak lama. Mu Chaoyun tidak tahu bagaimana dia terbongkar. Meskipun sangat berbahaya untuk memasuki Tianwaitian, dia sudah berada di sini selama beberapa waktu. Dan sebelum masuk ke sini, ia telah melakukan semua persiapan yang diperlukan. Dengan keahliannya, bahkan di tempat seperti ini, di bawah pengawasan Grandmaster, ia masih punya kesempatan untuk bersembunyi. Apakah itu karena nasib buruk? Atau apakah aku meremehkan mereka? Mungkin itu tidak penting lagi. Sikap si Tuan agak membingungkan, dan Mu Chaoyun hanya bisa menunggu dan melihat. Dia berjalan ke sisi si Tuan, tidak mendongak, melainkan menundukkan kepalanya. Air di kolam di depanku tiba-tiba berubah. Adegan demi adegan muncul, bagaikan ramalan tirai air, kecuali bahwa area tersebut meliputi seluruh kolam dan gambarnya sangat jelas. Mu Chaoyun menatap gambar-gambar yang berkedip cepat dan pupil matanya tiba-tiba mengecil. Setelah sekian lama, permukaan kolam kembali tenang. Panggilan. Mu Chaoyun menarik napas dalam-dalam dan tersadar, hanya untuk mendapati seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dia tiba-tiba menoleh dan mendapati si Tuan telah menatapnya dalam diam, dan ekspresinya tampak sedikit bergerak. Ini. Mu Chaoyun bertanya tanpa sadar, suaranya bahkan sedikit serak, sama sekali tidak seperti suaranya yang jernih dan menyenangkan, tetapi dia sendiri tidak menyadarinya. Si Tuan menjawab dengan tenang. Saya baru-baru ini pergi menonton ini secara spontan dan melihatnya secara kebetulan. Sekarang aku tahu apa yang telah dilakukan orang tua itu selama 30 tahun terakhir. Nada suaranya sedikit berubah, dan dia melihat ke bawah ke air dengan ekspresi rumit. Awalnya tidak ada hubungannya denganku, tapi orang tua itu muncul kemarin dan mengatakan beberapa patah kata kepadaku. Dia terdiam sejenak, lalu tiba-tiba menyela dan menatap Mu Chaoyun lagi. Mungkin waktunya tidak cukup. Kamu bisa melihatnya dengan jelas, kan? Wajah Mu Chaoyun memucat dan dia tampak linglung, tetapi dia masih mengangguk sedikit. Si Tuan tampak tenang. Ini takdirnya. Aku tahu. Tapi kupikir masih banyak waktu tersisa, cukup lama bagiku untuk menyelesaikan apa yang kulakukan sebelum aku bisa membuat perubahan apapun. Mu Chaoyun berkata sambil menggigit bibirnya. Si Tuan meliriknya, ekspresinya menunjukkan sedikit keterkejutan. Kau sudah tahu sejak awal. Kau bisa melihat dengan jelas nasibnya. Saat dia berbicara, matanya tiba-tiba bergerak, dan rambut hitam yang tergerai di bahunya tiba-tiba berkibar, dan matanya memancarkan cahaya yang nyata. Setelah beberapa saat, rambut si Tuan kembali terurai dan matanya kembali normal. Dia berdecak kata-katanya dan tersenyum aneh. Tentu saja, sudah waktunya bagi semua orang untuk hadir. Mu Chaoyun hanya mengerutkan kening dan mengabaikannya. Si Tuan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap ke arah kolam, dan berkata pelan. Saya dapat memberitahu Anda siapa orang itu, dan kemudian Anda dapat memilih bagaimana melakukannya. Dia mengucapkan sebuah nama dengan ringan, lalu seluruh tubuh Mu Chaoyun gemetar. Melihat ekspresi Mu Chaoyun yang muram dan tidak yakin, si Tuan tersenyum dan berkata, "Apa yang akan kamu pilih? Bagaimana Anda akan memilih?" Si Tuan tidak penasaran, dia sudah melihat jawabannya. Mu Chaoyun berdiri diam sejenak, tiba-tiba menghela napas panjang, berbalik dan pergi. Bahkan sebelum aku meninggalkan taman, aku mendengar suara di belakangku. Mereka bilang peramal tidak bisa melihat takdirnya sendiri. Si Tuan berkata ringan di belakangnya.
Apakah Anda ingin tahu masa depan Anda? Mu Chaoyun berhenti sejenak, lalu terdengar suara dingin dan tenang. Aku tahu. Setelah mengatakan ini, dia berjalan tanpa henti, meninggalkan istana Pinky, dan meninggalkan Tian Waitian. Ekspresi terkejut melintas di mata si Tuan. Dia berdiri di pavilion untuk waktu yang lama sebelum dia mendesah pelan dan duduk dengan enggan. Dia menyandarkan sikunya di pagar pavilion, memegang wajahnya dengan kedua tangannya, melihat ke arah kolam, dan berbisik. Kau tidak akan menyalahkanku karena memanipulasinya lagi, kan? Dia melakukannya dengan sukarela, dia mengerti segalanya, aku hanya memberitahunya apa yang sudah ingin dia ketahui. Hanya saja wanita seperti ini, bahkan jika dia adalah lawan Kiner, sudah cukup bagus. Sudahlah, sudahlah. Ini pilihan anak muda sendiri. Kita lihat saja nanti. Yang mulia, jika apa yang dikatakan orang tua itu benar, kita mungkin bisa segera bertemu. Ketika Xie Yuan akhirnya melihat tembok kota Siguan yang megah dan jalur pegunungan yang tinggi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Akhirnya kembali. Mulutku terasa seperti pasir. Si Tukin tersenyum, matanya yang besar melengkung. Kamu nggak suka? Lagi pula, cewek-cewek di sini pakai baju lebih sedikit. Dia punya sedikit firasat tentang sesuatu, dan Xie Yuan merasa sangat malu. Tuhan kasihanilah dia hanya mengatakannya dengan santai dan hanya mengobrol dengan si Tukin. Ketika mereka melewati kota Kucha, mereka kebetulan melihat sekelompok wanita muda lewat di jalan. Meskipun saat itu musim semi, dataran tinggi terasa dingin. Para wanita mengenakan rok kasa tipis, memperlihatkan pinggang ramping mereka. Xie Yuan tak kuasa menahan desahan. Kamu memakai sangat sedikit. Akibatnya, si Tukin mengingatnya. Dari ujung gurun barat ke ujung lainnya, si Tukin terus bergumam sendiri. Meskipun ia hanya tersenyum, mata besarnya yang berkedip membuat Xie Yuan cukup gugup. Xie Yuan dengan cepat berkata, saya suka orang yang berpakaian lebih rapi, bermartabat, dan serius, serta tidak terlihat seperti goblin di wilayah barat. Si Tukin berkata, oh, dan berjalan menuju Siguan dengan tangan di belakang punggungnya. Kamu juga tidak suka gaun yang kukenakan di hari yang panas itu. Kamu terlihat cantik dengan pakaian apapun. Xie Yuan berkata tanpa ragu. Tidak apa-apa. Si Tukin tersenyum. Kalau begitu aku juga akan memakainya, kamu kan suka melihatnya. Xie Yuan merenung sejenak dan berkata, itu tidak perlu. Kita harus memperhatikan sikap kerajaan dan bersikap bermartabat serta sopan. Si Tukin terkekeh dan memutar matanya ke arahnya dengan genit. Apa yang sedang dibicarakan keluarga kerajaan sekarang? Dia tidak benar-benar ingin mempermalukan Xie Yuan, dia hanya bercanda dengannya. Sepasang pria dan wanita berparas elok berjalan dan mengobrol berdampingan. Suasana di sekitar mereka terasa akrab dan nyaman, seolah-olah mereka berada di pemandangan musim semi Jiangnan. Kalau saja langit tidak dipenuhi pasir kuning dan tangan Xie Yuan yang masih terbungkus kepala manusia, suasana seperti ini pasti lebih cocok. Setelah memasuki bea cukai, keduanya tidak kembali ke prefektur Yunzhou terlebih dahulu, tetapi pergi ke Yunzhou terlebih dahulu, dan pergi ke Linjiazhuang tidak jauh dari Kabupaten Yunzhou. Xie Yuan telah mengirim pesan kepada saudara-saudari Lin sebelumnya, jadi mereka berdua pergi lebih awal dan kembali ke pertanian untuk menunggu. Salah satu dari mereka adalah anak yang rendah hati, pekerja keras, dan disukai oleh para guru sekte dalam. Yang lain adalah orang berbakat yang merupakan murid langsung dari kepala biara puncak Yao Yue, jadi mudah baginya untuk pergi. Terutama acara besar seperti penghormatan terakhir kepada orang tua. Saat ini, Lin Jiazhuang telah mendapatkan kembali penampilan aslinya, dan bahkan melampauinya. Lagi pula, sebuah keluarga telah melahirkan dua pendekar yang telah mencapai alam transformasi ki dan darah, dan mereka bukan pendekar biasa, melainkan murid-murid terbaik Sekte Pedang Yunsan, atau bahkan murid langsung Sang Grandmaster. Jumlah penduduk desa ini cukup untuk menjelajahi seluruh wilayah kecil di perbatasan barat laut seperti Yunzhou. Lagi pula, mantan orang terkuat di Yunzhou, kepala pengawal Shen Longteng, sebenarnya hanya seorang pejuang alam transformasi biasa yang cukup beruntung untuk menerobos alam transformasi ki dan darah dan bahkan belum berlatih energi internal. Meskipun saudara-saudari Lin tidak menonjolkan diri, Lin Jiazhuang, sebuah pertanian yang bergerak di bidang beras dan sutra, tetap menjadi kekuatan baru Yunzhou yang paling kuat. Meskipun bukan perguruan seni bela diri khusus, selama kakak beradik itu ada di sana, tak seorang pun di Lin Jiazhuang berani macam-macam dengan mereka. Bahkan hakim daerah dan letnan daerah yang baru tiba, serta Timen, perguruan seni bela diri terbesar di Yunzhou, bersikap cukup sopan di tempat ini. Hasilnya, bisnis Lin Jiazhuang menjadi semakin makmur, dan sudah menjadi lebih besar daripada saat Tuan Lin masih ada. Namun, sebagian besar pepatah pedang emas dan pedang berbulu tidak dapat melompati gerbang naga, telah memudar, dan tidak ada yang menyebutkannya selama beberapa tahun. Sekolah-sekolah seni bela diri di daerah itu dirombak, dan hampir semuanya digantikan oleh wajah-wajah baru. Yang terbesar adalah gerbang armor besi. Biksu Liu memanfaatkan kekosongan di kota kabupaten dan memindahkan gerbang Ti ke Yunzhaoli. Selain itu, Xie Yuan diam-diam memberinya beberapa botol ramuan berkualitas tinggi, yang ditinggalkannya untuk melengkapi teknik baju besi dari penutup lonceng emas. Dengan bantuan ketajaman bisnis Biksu Liu dan beberapa murid yang cerdas, sekolah seni bela diri Timen, yang terdengar seperti nama biasa, kini telah menjadi tempat pilihan pertama Yunzhou untuk belajar seni bela diri. Secara khusus, mereka mengisyaratkan bahwa, jangan remehkan Sekte Ti,
ia memiliki hubungan mendalam dengan kuil Prajna dan keluarga Xie dari Chenjun. Para pengikut berbondong-bondong mendaftar, dan situasinya tidak lagi seperti masa lalu ketika para pengikut direnggut di kota Panlong. Lagi pula, ada peluang nyata untuk mempelajari Golden Bell Cover di Iron Armor Sect saat ini. Pernyataan bahwa gerbang zirah besi setara dengan kuil Prajna tampaknya masuk akal. Biksu Liu menunjukkan teknik baju besi rahasianya kepada Xie Yuan, yang membantunya memahami lonceng emas. Xie Yuan kemudian mengembalikan lonceng emas asli kepadanya. Ini juga siklus sebab akibat. Setiap tegukan dan setiap gigitan punya takdirnya sendiri. Xie Yuan diam-diam membantu kenalan lama ini beberapa kali, memungkinkan mereka menjalani kehidupan yang sangat nyaman, tetapi dia tidak membantu mereka naik ke puncak. Sebagai kepala keluarga Chen Junxie yang berusia 1000 tahun dan seorang guru di usia 20 tahun, dengan statusnya saat ini, akan mudah baginya untuk menjadikan Biksu Liu, lelaki tua dari agen pengawal, saudara-saudari Lin, dan yang lainnya menjadi guru seni bela diri, belum lagi menjadikan mereka tokoh terkemuka di suatu daerah atau prefektur, atau pemilik aula seni bela diri besar di prefektur Yunzhu, Del. Itu hanya masalah sepatah kata saja. Atau lebih langsungnya, biarkan mereka bergabung dengan cabang industri dengan nama Xie, atau bawa mereka langsung ke Kabupaten Chen, situasi mereka akan jauh lebih baik daripada sekarang. Akademi Longwu tentu tidak akan kalah dari puncak Yao Yue, dan Aula Xinglong atau tempat lain bahkan kurang sebanding dengan Yunzhao. Namun Xie Yuan tidak melakukannya. Jika Anda tiba-tiba mendapatkan sesuatu yang bukan milik Anda mungkin tidak sanggup menanggungnya. Takdir tidak semua orang dapat mendukung kekayaan dan kejayaan yang luar biasa. Sangat sulit untuk membedakan apakah itu berkah atau kutukan. Semakin tinggi Xie Yuan berdiri, semakin banyak yang dilihatnya, dan ia menemukan banyak contoh seperti itu. Selain itu, keluarga Xie kini menghadapi banyak tantangan, dan Xie Yuan tentu saja memiliki lebih banyak musuh. Ia tidak pernah banyak berhubungan dengan teman-teman lama ini, dan ia bahkan jarang bertemu mereka. Di aula leluhur Lin Jiazuang, Xie Yuan dengan hikmat menyerahkan kepala Lu Laosan kepada Lin Cheng. Lin Cheng begitu gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan dia hampir menjatuhkan kepala Lu Laosan ke tanah. Meski tak jadi masalah besar kalau sampai jatuh ke tanah, tapi tetap saja aku takut mengganggu arwah Tuan Lin di surga. Setelah mengambil kepala itu, Lin Cheng menekuk lututnya dan hendak berlutut, tetapi ditahan oleh Xie Yuan. Ia kemudian mengayunkan lengan bajunya dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk menangkap Lin Zhen, yang selangkah lebih lambat. Terima kasih, Kepala Pengawal. Kebaikanmu akan selalu kami kenang, saudaraku dan aku, selamanya. Apapun yang terjadi di kehidupan ini atau selanjutnya, bahkan jika kami harus bekerja keras untukmu, kami akan. Xie Yuan menggelengkan kepalanya, wajahnya tegak, dan langsung menyela. Karena kau masih menganggapku temanmu, jangan bicara seperti itu. Hari-hari ketika kita membahas pedang di malam hari di Yunsan dan mencapai kemajuan bersama masih terasa sangat menenangkan dan menyenangkan jika ku ingat sekarang. Aku akan selalu mengingatnya. Mendengar ini, Lin Cheng merasa gembira sekaligus malu. Jika aku menahanmu saat itu, aku akan menunda kultivasimu. Tapi kau sudah menjadi master. Xie Yuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Itu tidak benar. Saya mendapat banyak manfaat darinya. Dia menatap Lin Zhen lagi dan mengangguk. Melihat Nona Lin telah menjadi pendekar pedang yang hebat, saya yakin arwah Tuan Lin di surga pasti sangat senang. Lin Zhen diam-diam mengamatinya. Ketika melihatnya menatapnya, ia langsung menunduk dan berkata, semua ini berkat Kapten Xie. Lin Zhen tidak akan pernah melupakannya. Xie Yuan menggelengkan kepalanya. Sama-sama. Biar aku nyalakan dupa untukmu. Dia merapikan pakaiannya, mengambil sebatang dupa, membungkuk hormat 3 kali, lalu memasukkan dupa tersebut ke dalam pembakar dupa di depan tablet roh. Lin Cheng bergumam dengan gembira di sampingnya. Ayah, Xie Biaotu telah membalaskan dendammu. Kepala penjahat itu ada di sini. Ladang pertanian ini telah berlipat ganda luasnya, dan para paman saya sekarang mendengarkan nasihat saya dan melakukan pekerjaan mereka. Saya tidak melupakan ajaran Anda, menghasilkan uang tidak boleh dilakukan dengan cara yang tidak etis. Kami telah mengurangi sewa dari tahun ke tahun dan telah mendirikan warung bubur rutin. Penduduk desa di sekitar kami semua ramah kepada kami. Adikku dan aku sama-sama telah menjadi pendekar pedang Yunsan, dan kami telah mencapai alam transformasi ki dan darah. Guru yang kau temui saat kecil, yang menginspirasimu untuk belajar bela diri, mungkin setingkat denganku sekarang, kan? Adikku dan aku akan terus berlatih keras, berbuat baik kepada sesama, dan menjalani hidup yang baik. Ayah, kau lihat itu. Baik saudara laki-laki maupun perempuan itu matanya agak merah, dan Xie Yuan juga mendesah sedikit. Dia kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada saudara-saudari Lin. Si Tukin tentu saja menemaninya. Hanya ada 4 orang di sini, tetapi ketika upacara pengorbanan dimulai nanti, lebih banyak orang akan datang, jadi Xie Yuan tidak mungkin muncul. Setelah saudara-saudari Lin melihat Xie Yuan dan 2 orang lainnya keluar melalui pintu belakang, Lin Cheng melihat sosok mereka yang menjauh dan berkata dengan enggan. Setelah perpisahan ini, aku jadi penasaran, kapan aku bisa bertemu Xie Biaotu lagi? Tapi apakah itu wanita dalam legenda? Ya, dia memang seperti peri yang turun dari surga, bersinar dan mempesona. Meskipun dia tampak rendah hati, aku tak berani menatapnya terlalu lama. Wanita seperti ini pantas menjadi Kapten Xie.
Pipi Lin Zhen yang sudah putih menjadi semakin pucat, dan dia hanya terdiam. Hanya wanita seperti inilah yang pantas untuknya, tidak heran. Melihat sosok tak terlihat itu, Lin Zhen merasa bahwa setelah berpisah dengan Xie Yuan kali ini, mereka berdua berada di dua dunia yang sama sekali berbeda. Seandainya saja dia selalu menjadi saudara muda Sang. Lin Zhen bergumam. Lin Cheng, yang hendak kembali ke rumah, tertegun sejenak dan bertanya dengan bingung. Kenapa bagus? Ini bukan cuma tentang dia. Lin Cheng dulu hanya tahu cara belajar, dan sekarang ia hanya tahu cara berlatih pedang. Ia belum mempertimbangkan pernikahan, dan ia tidak mengerti pikiran adiknya. Meskipun Lin Zhen pernah menyatakan minatnya terhadap hal itu, dia tidak pernah menyebutkannya selama bertahun-tahun, jadi Lin Cheng tidak pernah memikirkannya sama sekali. Ya, semuanya sama. Lin Zhen mendesah pelan dan tanpa sadar membelai gagang pedangnya. Ini telah menjadi tindakan kebiasaannya selama bertahun-tahun. Tiba-tiba ia berpikir, jika ia lebih giat berlatih ilmu pedang dan meningkatkan kekuatannya, apakah ia bisa lebih dekat dengan pria itu? Lin Zhen mempererat cengkeramannya. Kakak, apa yang sedang kamu lamuni? Tamu-tamu sudah datang. Lin Cheng memanggil dari dalam rumah. Aku datang. Lin Zhen menjawab. Tak seorang pun terlihat di jalan resmi. Ia berbalik dan berjalan masuk, mencengkeram gagang pedangnya, tatapannya kembali tajam. Saat dia melihat kepala Lu Laosan, tujuan berlatih ilmu pedang tiba-tiba muncul di depan matanya, dan Lin Zhen sedikit bingung. Namun saat ini, dia punya tujuan baru dalam latihan pedang. Dan saat dia berbalik, Lin Zhen mengerti. Sekalipun aku tidak layak untuknya, sekalipun itu mustahil, selama aku terus berlatih ilmu pedang, itu tidak akan pernah salah. Bahkan latihannya sendiri pun bernilai. Setelah bertahun-tahun, ia bukan lagi gadis muda yang mudah menangis seperti dulu. Bab 334. Prefektur Yunzhu. Rumah besar Situkin. Di pintu masuk perbendaharaan. Direktur pengobatan spiritual, Bendahara, Li Tai dan Bibi Hong semua menatap dengan mata terbelalak saat mereka mengamati Situkin, seperti seorang pengembara yang kembali dari perjalanan panjang, mengeluarkan harta langka itu dari tas besar di punggungnya seolah-olah itu adalah makanan khas setempat. 7 harta karun bunga berlapis. Rumput kunang-kunang 9 daun. Tanaman merambat vena bumi. Nona, apakah Anda akan menaruh benda-benda ini seperti ini? Bahkan manajer apotek, yang sangat menghormati Situkin, sedikit mengernyitkan wajahnya saat ini. Sebuah paket besar untuk membungkus semua harta yang tak ternilai ini dan membawanya kembali. Bahkan orang-orang berpengetahuan di istana pun tak kuasa menahan rasa sedikit bingung saat melihat harta karun langka ini. Li Tai menatap Xie Yuan dan melihat ada bungkusan lain di belakangnya, yang juga menggembung. Ia pun tak kuasa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi aneh. Apakah kamu sudah mengosongkan taman langit? Belum. Sayang sekali. Kita sudah kehilangan banyak orang. Situkin mendesah. Kami hanya berdua dan berempat. Kami benar-benar tidak mampu membelinya. Petik 2. Semua orang terdiam. Semua barang yang dibawa Situkin dapat ditaruh di lantai atas bahkan di gudang miliknya, dan beberapa di antaranya dapat ditaruh di lantai paling atas. Xie Yuan menjelajahi rumah harta karun Situkin dengan penuh minat. Meskipun ia telah melihat banyak hal di sini sebelumnya, ini adalah pertama kalinya ia melihatnya. Cahaya keemasan bersinar, dan inspirasi datang silih berganti. Seluruh gudang berkilauan, dan wajah Xie Yuan berseri-seri. Bahkan dengan pengetahuan Xie Yuan saat ini, dia harus mengakui bahwa Situkin memang seorang wanita super kaya. Warisan kaya yang telah dikumpulkan Raja Pinky dari penaklukan wilayah barat dan menjadi orang pertama dalam keluarga kerajaan selama bertahun-tahun, serta banyak hal yang diberikan Situan kepadanya, berada di luar jangkauan banyak sekte besar. Ada yang kamu mau? Silakan ambil. Situkin berkata sambil tersenyum sesuatu yang hanya didengar Xie Yuan dalam mimpinya. Sayangnya, dia tidak membutuhkannya sekarang. Sama seperti banyak hal lainnya, Anda tidak dapat meraihnya saat Anda menginginkannya, dan saat Anda dapat membelinya, Anda tidak akan pernah menemukan keinginan itu lagi. Namun, Xie Yuan tidak akan pernah menghisap darah orang lain dengan hati nurani yang bersih kapanpun. Dia hanya menganggapnya sebagai kunjungan, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak kekurangan apapun." Situkin berkata, "Oh," sambil tersenyum di wajahnya. Pemimpin penjaga yang malang, Xie, telah menjadi kepala keluarga Xie yang kaya. Xie Yuan tertawa dan berkata, "Kau mengolok-olokku lagi. Aku senang untukmu." Senyum Situkin bersinar lebih terang dari cahaya di rumah harta karun. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Mengingat kembali situasi saat pertama kali mereka bertemu dan melihat mereka berdua sekarang, keduanya merasa seolah-olah berada di dunia yang berbeda. Situkin melirik pedang patah bergerigi yang tergantung di pinggang Xie Yuan dan berkata sambil berpikir. "Ini, ambil pedangnya." Dia menuntun Xie Yuan ke tempat pedang-pedang disembunyikan dan menunjuk ke arah pedang-pedang panjang yang bersinar dengan cahaya dan memiliki ujung yang dingin. Naga api. Mata pedangnya selalu membara, menusuk baju zirah biasa seperti tahu yang meleleh. Didorong oleh kekuatan spiritual, pedang itu menyala dengan api, kekuatannya tak terduga, seperti naga api, itulah namanya. Kau sudah memiliki roh naga yang berelemen es, jadi naga api ini, apapun nama atau atributnya, sangat cocok untuk tombakmu. Lihatlah pedang hanying ini. Saat diayunkan, bayangannya lenyap, tanpa suara dan gerakan, tanpa jejak lintasannya.
Ujung tajamnya sungguh dingin. Senjata Suan biasa tak tertandingi. Pedang ini sangat cocok untukmu. Dan ini. Situkin memperkenalkan beberapa senjata misterius yang kuat secara berurutan, yang jelas juga merupakan barang bagus dalam harta karunnya. Xie Yuan cukup terkesan. Senjata tersembunyi Situkin berkualitas sangat tinggi, dan ia dapat menggunakannya dengan sangat mudah. Namun, meskipun pedang panjang itu tajam, Xie Yuan sekarang lebih menginginkan kapak yang tajam. Sekalipun kini ia memiliki banyak cara dan prestasi tinggi, serta tak perlu lagi berjuang dengan kapak setiap waktu, ia tetap merasa tak aman tanpa kapak. Namun Xie Yuan kini menguasai 3 jurus, tombak, pedang, dan kapak. Roh naganya tentu saja tak mau meninggalkan tubuhnya, jadi ia juga harus membawa kapak. Dan karena ia memiliki pedang cahaya terapung, bagaimana mungkin ia tak memiliki pedang tajam yang bisa membunuh dengan satu tebasan. Tapi itu terlalu berat untuk dibawa. Jiwa Jiao adalah tombak besar, jadi akan sangat merepotkan untuk membawa kapak besar, apalagi pedang. Akan lebih baik jika aku bisa menggantungkan pedang panjang yang dapat berubah ke berbagai bentuk seperti sebelumnya, tapi sayang sekali. Xie Yuan menatap gergaji compang camping di tangannya dan menghela nafas. Benda ini masih berguna. Situkin melihatnya dan berkata dengan sedikit penyesalan. Aku benar-benar tidak punya senjata sehebat itu. Xie Yuan melihat Situkin tampak sedikit kesal dan tak bisa menahan tawa. Ia menepuk-nepuk kepala Situkin. Kenapa? Itu bukan salahmu. Lagi pula, kalau ada harta karun seperti ini di gudangmu, aku tidak bisa mengambilnya begitu saja, kan? Mendengar ini, Situkin berkata dengan serius. Kenapa kau tidak bisa mengambilnya saja? Gudangku adalah gudangmu, tidak ada perbedaan antara gudangmu dan gudangku. Mata Xie Yuan melembut saat dia tersenyum dan berkata. Benar, punyaku juga sama. Ketika Situkin mendengarnya mengatakan ini, dia tersenyum, alisnya melengkung. Aku berhasil. Aku bisa menghasilkan banyak uang dengan menukarkannya dengan harta klan Chen Jun Xiemu. Xie Yuan tertawa dan berkata, Oke, itu semua milikmu. Situkin masih ingin Xie Yuan membawa senjata yang kuat, tetapi meskipun Xie Yuan merasa itu semua adalah senjata yang hebat, itu tetap akan menjadi sedikit beban, jadi dia menggelengkan kepalanya. Situkin tidak punya pilihan selain mematuhinya, dan mereka berdua meninggalkan rumah harta karun itu dengan tangan kosong, yang mengejutkan Li Tai yang berjaga di luar. Li Tai melihat Xie Yuan masih memegang pedang patah itu. Setelah mendengarkan penjelasan mereka berdua, ia berpikir sejenak dan berkata perlahan. Saya ingat sang pangeran menyita sejenis emas lunak yang aneh di wilayah barat. Emas itu juga bisa berubah sesuka hati, tetapi teksturnya sangat keras. Situkin mengeluarkan suara, dengan ekspresi bingung. Apakah kita masih punya hal semacam ini di Kari? Nona, daftarnya sudah lengkap, tapi Anda tidak memeriksanya dengan teliti. Situkin tersenyum malu. Daftarnya terlalu panjang, siapa yang bisa mengingat semuanya? Dia langsung menjadi bersemangat. Di mana itu? Ayo kita ambil sekarang. Li Tai hanya mengangguk, sosoknya melintas, dan 3 napas kemudian dia kembali dengan sepotong biji emas di tangannya. Xie Yuan memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Melihat Li Tai dengan santai meremas biji besi itu untuk membentuknya dengan sedikit tenaga, lalu biji itu menjadi padat dan keras, sangat sulit dirusak, matanya tiba-tiba berbinar. Itu memang terbuat dari bahan yang mirip dengan senjata misterius transformasi 100 milikku. Lagi pula, itu semua adalah barang dari wilayah barat. Li Tai mengangguk dan menyerahkan biji itu kepada Xie Yuan. Situkin bertepuk tangan dan berkata, Bagus. Dengan begini, kau mungkin punya kesempatan untuk memperbaiki senjata hebat ini. Xie Yuan juga cukup senang. Akan lebih baik jika dia bisa memperbaiki senjata misterius 100 transformasi. Haha, memang ada kemungkinan. Tapi kalau mau memperbaikinya total, tetap butuh keberuntungan. Namun, kita baru menyelesaikan masalah materialnya. Mungkin tidak mudah menemukan cara untuk menempa benda ini dan mengukir formasi di atasnya. Situkin mengerti maksudnya, tetapi tersenyum dan berkata, Apa yang kau takutkan? Kau kan ahli formasi, apa kau tidak punya formasi yang sangat kau kenal? Katanya sambil tersenyum. Nada bicara wanita itu. Li Tai melirik Xie Yuan, merasakan gelombang simpati, meskipun itu salahnya sendiri. Bibi Hong mengangguk sedikit, sorot matanya tampak lega. Wanita muda itu akhirnya tumbuh dewasa. Xie Yuan tertawa datar. Tapi itu haruslah tambang emas lunak yang diberikan oleh Nona Qin, kalau tidak, bahkan juru masak terbaik pun tidak bisa memasak tanpa nasi. Istri yang cerdas. Apakah dia istri yang cerdas? Bagaimana dengan wanita mudanya? Apakah itu berarti wanita itu berbudi luhur dan baik hati, sementara wanita mudanya boros? Bibi Hong memang seorang master dengan pengalaman bertahun-tahun. Begitu memikirkannya, banyak teknik tinju terlintas di benaknya. Ia menantikan bagaimana wanita muda yang semakin dewasa itu akan menyerang. Situkin tersenyum sedikit dan berkata, Asalkan bermanfaat. Ayo, waktunya makan. Dia menatap langit dan dengan gembira menarik Xie Yuan pergi. Bibi Hong tertegun, lalu berulang kali menggelengkan kepala dan mendesah. Grandmaster baru memang tidak kompetitif dan tidak tegas. Tapi, tidak apa-apa. Li Tai mengerutkan kening di sampingnya. Kau tidak boleh bimbang saat menyerang.
Sebagai seorang Grandmaster, kau harus menggunakan kecepatan kilat untuk mengalahkan musuh dalam satu gerakan, tanpa memberi lawan kesempatan untuk bereaksi. Bibi Hong memutar matanya. Meskipun tidak ada yang salah dengan apa yang kamu katakan, aku terlalu malas untuk memperhatikanmu. Dia memutar pinggangnya dan pergi dengan anggun, meninggalkan Li Tai berdiri di sana sendirian, bingung. Paviliun tepi danau. Suara piano itu bagaikan pegas, dan Xie Yuan duduk di samping, mendengarkannya dengan penuh kekaguman. Setelah makan malam, saya mendengarkan alunan musik surgawi sambil duduk di tepi danau. Di kejauhan, danau memantulkan langit biru, dan di dekatnya, seorang wanita cantik bermain piano. Hari ini sungguh tak ternilai harganya. Sayang sekali Xie Yuan hendak pergi. Resepsi akhirnya selesai, dan Xie Yuan, dengan harta karun di tangannya, siap untuk segera berangkat ke Kabupaten Chen. Bisa tinggal di sini selama setengah hari saja sudah merupakan kemewahan. Memikirkan hal ini, Xie Yuan merasa sedikit sedih. Menatap Si Tukin yang tengah memainkan piano dengan tenang, dengan sedikit keengganan yang tanpa sadar terungkap di matanya, dia menggerakkan pantatnya dan berlari ke pagar. Ah! Apa yang sedang kamu lakukan? Si Tukin berseru pelan, pipinya sedikit memerah. Berbaringlah sebentar, aku lelah makan. Xie Yuan menyandarkan kepalanya di paha Si Tukin dan menyesuaikan posisinya dengan nyaman. Ketika ia membuka mata, ia mendapati bahwa ia tidak bisa melihat wajah Si Tukin. Ia merasa menyesal sekaligus lega. Si Tukin meludah. Meskipun wajahnya yang cantik memerah, ia merasa semakin tidak nyaman, terutama ketika ia merasakan tatapan aneh namun diam dari beberapa pelayan pribadinya. Namun, ia tidak mengusir Xie Yuan. Ia hanya menarik napas dalam-dalam, segera menyetel piano kembali normal, dan melanjutkan bermain untuk pria tak tahu malu di pangkuannya. Lambat laun, keduanya menjadi terbiasa dengan postur ini dan menjadi semakin alamiah. Musik piano lembut, dan angin danau bertiup lembut, menciptakan riak-riak. Meskipun enggan, Xie Yuan tetap harus pergi. Saya mengucapkan selamat tinggal kepada Si Tukin di paviliun panjang di luar kota Yunzhu, dan kemanapun saya pergi, saya harus mengantarnya ke Kabupaten Yundong di timur. Xie Yuan melambaikan tangannya dengan penuh semangat, berbalik, melangkah pergi, dan perlahan-lahan sosoknya menghilang di jalan. Kenyataannya, Si Tukin sudah sangat kuat dan bisa pergi kemana saja. Xie Yuan sedang membutuhkan bantuan, jadi kehadirannya di sisinya tentu akan sangat membantu, bahkan tanpa bantuan itu pun, itu pasti akan membuatnya merasa jauh lebih baik. Sayangnya, meskipun dia bisa pergi ke wilayah barat, Kabupaten Chen masih merupakan tempat yang sulit dimasuki Si Tukin sekarang. Xie Yuan memperhatikan keraguan Si Tukin beberapa kali dan mendesah dalam hati. Ia tidak ingin berjanji dengan mudah, tetapi berpikir dalam hati. Aku sekarang seorang Grandmaster, dan posisiku sebagai Patriark seharusnya lebih aman. Jika aku menunggu sampai aku kembali kali ini dan membiarkan paman kedua pulih, masalah ini seharusnya selesai. Ia dan Si Tukin telah saling kenal selama bertahun-tahun dan telah menanggung banyak kesulitan bersama, perasaan mereka satu sama lain telah lama tumbuh kuat. Meskipun mereka masih muda, dilihat dari usia mereka saat ini, belumlah terlalu dini untuk membicarakan pernikahan, terutama karena Si Tukin sebenarnya sedikit lebih tua darinya. Ia harus mengungkapkan perasaannya kepada wanita impiannya sesegera mungkin, daripada membiarkannya menunggu sia-sia. Meski tidak persis sama, Xie Lun dan Li Lan juga berlarut-larut dan berakhir dengan penyesalan. Tapi kalaupun kita bisa menyelesaikan masalah ini, bagaimana dengan ibu mertuaku? Xie Yuan ragu-ragu sejenak. Ia sudah bertemu dengan Si Tuan dan merasa telah disetujui. Namun, jika Si Tukin benar-benar ingin menikah dengan keluarga Xie Chenjun, apakah ia akan keberatan? Suasana hati dan pendapatnya bisa berubah sewaktu-waktu. Xie Yuan mendesah pelan, merasa meskipun hubungan mereka sekuat emas, masih banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Lagi pula, ada nonamu. Xie Yuan sedikit mengernyit. Dia tidak ingin menyerah pada mereka berdua, tetapi meskipun mereka berdua tidak mengatakan apa-apa, bisakah mereka setuju begitu saja? Xie Yuan menghembuskan napas dan merasakan sedikit sakit kepala. Lupakan saja, mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Seharusnya itu bukan masalah besar. Xie Yuan mengangguk dengan tatapan mendalam, lalu cepat-cepat melarikan diri ke arah Chenjun. 2 hari kemudian, meskipun Yunzhu dan Yuzu berjauhan, Xie Yuan melakukan perjalanan siang dan malam, dan dengan bantuan kecepatan gurunya dan sekilas metode mental bayangan, dia tiba kembali dalam 2 hari. Di halaman rumah majikan. Bibi, aku kembali. Xie Yuan membungkuk pada Cui Pingjun dan berkata dengan suara yang dalam. Cui Pingjun menatap Xie Yuan, membuka matanya, dan berkata, kamu kembali. Terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Dia berhenti sejenak, merasakan aura kuat Xie Yuan yang tak tersamarkan, dan berkata dengan linglung. Yuaner, apakah kamu benar-benar seorang Grandmaster? Ya, Bibi. Perjalanan ini sangat bermanfaat. Aku, keponakan, telah menyelesaikan misiku. Xie Yuan dengan hikmat mengeluarkan 2 kotak obat tersegel yang berisi mandala emas dan manjushech yang baru lahir. Cui Pingjun mengepalkan tangannya, menggigit bibirnya erat-erat, menatap kedua kotak itu, tak dapat berkata-kata. Dia sebenarnya ingin bertanya tentang hal ini pertama kali, tetapi Xie Yuan telah bepergian begitu lama sehingga dia harus berusaha keras untuk menahan diri untuk bertanya. Lagi pula, dia juga takut tidak mendapat jawaban yang memuaskan setelah bertanya.
Tapi sekarang, tangan Cui Pingjun bahkan sedikit gemetar. Ia mengambil kedua kotak itu, menarik napas dalam-dalam, dan membukanya. Aroma aneh dan cahaya keemasan menyala, menyinari matanya. Mata Cui Pingjun berkaca-kaca. Ia segera menutup kedua kotak itu, menggenggamnya erat-erat, dan berkata dengan suara gemetar. Yuaner, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Bibi, apakah Bibi juga akan mengatakan sesuatu yang tidak baik kepadaku? Xie Yuan tersenyum dan berkata, dia juga paman keduaku. Bukankah sudah menjadi kewajibanku untuk melakukan ini? Ketika paman kedua saya pertama kali bertemu saya, dia bilang dia menyelamatkan saya tanpa mengharapkan imbalan apapun, dan dia bahkan tidak berterima kasih kepada saya karena telah menyelamatkan Ling Yun. Hari itu, saya tahu beginilah seharusnya sebuah keluarga. Cui Pingjun mengangguk berulang kali. Kau benar. Bibiku yang kehilangan ketenangannya. Hei, sisanya, biarkan paman keduamu yang memberitahumu langsung saat dia bangun nanti. Dia tampak berseri-seri dan bersemangat, dan sudah membayangkan seperti apa rupa Xie Yi saat dia bangun. Xie Yuan melihatnya dan merasa sedikit khawatir. Ia mengatur kata-katanya dan berkata, Bibi, resep ini belum pernah dipraktikkan. Saya mengerti. Saya mengerti. Cui Pingjun melanjutkan. Tapi selalu ada harapan. Dan, saya selalu merasa resep ini bermanfaat. Saat itu, Xie Lingyun sudah bergegas masuk ke kamar. Setelah mendengar cerita lengkapnya, kedua kuncir kudanya bergoyang-goyang dengan penuh semangat. Aku juga berpikir begitu. Kamu hebat. Kamu berhasil mendapatkan kembali harta karun itu sendirian. Tuhan pasti tidak akan membiarkan usahamu sia-sia. Ayah pasti akan bangun. Xie Lingyun mengguncang lengan Xie Yuan berulang kali dengan tangan kecilnya, sambil mengedipkan matanya. Grandmaster, luar biasa. Ceritakan padaku, bagaimana kau bisa mencapai terobosan itu? Meskipun kau Grandmaster termuda di keluarga Xie saat ini, aku pasti akan memecahkan rekormu dalam setahun. Saya sungguh ingin melakukannya. Xie Yuan tersenyum dan mengusap kepala Xie Lingyun yang terkesan sekaligus tidak puas, lalu mengajaknya keluar untuk menceritakan tentang proses terobosannya menuju tingkat Grandmaster dan hal-hal menarik yang dilihatnya di wilayah barat. Cui Pingjun sibuk menyiapkan ramuan yang telah dikumpulkannya sebelumnya. Setelah bahan-bahan untuk resepnya lengkap, ia tinggal menunggu ramuan tersebut diseduh dan diberikan kepada Xie Yi untuk diminum. Semuanya akan menjadi jelas. Xie Yuan tidak tinggal lama di sana. Ia meminta Xie Lingyun untuk membantu ibunya dan pergi ke gudang senjata keluarga Xie lagi. Setelah mencapai puncak tanpa halangan apapun, Xie Yuan menyapa para penjaga, yang sudah sangat mengenalnya, dengan senyuman, dan disambut dengan tatapan penuh hormat mereka. Tidak peduli apapun pertikaian yang terjadi dalam keluarga, para penjaga yang telah mengabdikan diri pada gudang senjata keluarga Xie ini selalu diyakinkan oleh Xie Yuan. Kenaikan Xie Yuan ke posisi terkemuka dapat dikatakan berasal dari sini, seperti yang disaksikan oleh para penjaga ini. Sejak saat mereka melangkah maju untuk menemui Xie Fu di tingkat tinggi, para pengawal itu cukup terkesan dengan keturunan langsung keluarga Xie ini yang telah pulang di tengah jalan. Ketika Xie Yuan mencapai puncak alam transformasi ketiga dengan kecepatan yang luar biasa, bahkan melampaui para Grandmaster, para penjaga tak tergoyahkan dalam mendukungnya untuk menjadi patriark. Jika keajaiban seni bela diri seperti itu bukan patriark, siapa lagi di keluarga Xie yang memenuhi syarat? Para penjaga gudang senjata tentu saja hanya mengenali bakat seni bela diri. Namun, penjaga hari ini memandang Xie Yuan, yang sudah lama tidak ada di sana, dan setelah menyapanya, mereka selalu merasa ada yang aneh. Hei, patriark baru saja pergi ke sana, mengapa rasanya berbeda dari sebelumnya? Apakah sudah lama sejak kamu datang? Ya, cuma aku sudah lama nggak ketemu dia. Penampilannya biasa aja, nggak ada bedanya sama yang tua-tua, apa bedanya? Beberapa orang berbisik-bisik, dan ketika mereka mencapai titik ini, suara mereka tiba-tiba merendah. Mereka saling memandang dan akhirnya menyadari apa yang salah dengan Xie Yuan. Xie Yuan yang berjalan mendekat memiliki aura yang sangat mirip dengan para tetua yang pergi berkonsultasi dengan para klasik, dan mereka jelas berada di alam yang sama. Dia sudah menjadi Grandmaster. Sepertinya, ya. Seseorang tak dapat menahan diri untuk berseru kaget, bahkan membuat beberapa murid di gedung itu khawatir. Namun, para penjaga itu tak kuasa menahan ekspresi. Mata mereka terbelalak lebar dan mulut mereka tak mampu mengatup. Setelah sekian lama, mereka berkata, dia baru berusia 20 tahun. Terlalu muda. Ini adalah kepala keluarga Xie kita. Ya, aku pernah melawannya dalam pertarungan lili waktu itu, tapi sayangnya aku kalah setengah langkah. Sayang sekali. Tapi aku tahu saat itu dia pasti akan segera menjadi Grandmaster, kalau tidak, dia tidak akan bisa mengalahkanku. Seorang penjaga membusungkan dadanya dengan bangga. Lantai 8 gudang senjata. Seorang lelaki tua kurus berpakaian hitam berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap Xie Yuan yang muncul dari tangga. Sebelum Xie Yuan sempat memberi hormat, mata Xie Fu berkilat keemasan, lalu dia melihat ke atas dan ke bawah dan berteriak. Hebat! Dia tidak hanya membuat terobosan, tapi fondasinya juga kokoh. Tidak sedangkal yang kubayangkan. Wajah Xie Fu memerah, dan dia jelas sangat senang. Namun, dia langsung berkata, tapi kultivasimu telah meningkat pesat dibandingkan saat pertama kali menjadi Grandmaster. Bahkan ada sedikit obat spiritual yang belum tercerna di tubuhmu. Energi ekstra ini agak tidak stabil.
Apakah kau mencapai terobosan dengan minum obat? Tidak, minum obat tidak dapat menciptakan fondasi yang kokoh seperti 10 tahun kerja keras untuk membangun fondasi. Xie Fu berbicara pada dirinya sendiri tanpa menunggu Xie Yuan berbicara. Alisnya langsung berkerut, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Xie Yuan, kultivasimu sudah sangat cepat. Kau tidak perlu terlalu memaksakan diri. Ada baiknya istirahat sejenak. Kau baru saja mencapai terobosan dan kau sudah berusaha mencapai puncak lagi. Bukankah itu terlalu berlebihan? Jarang sekali Xie Fu membujuk Xie Yuan untuk beristirahat, sepertinya ia juga merasa kultivasi Xie Yuan terlalu cepat. Xie Yuan tak kuasa menahan diri untuk mengagumi ketajaman penglihatan Xie Fu, yang sekilas mampu melihat kondisinya. Tentu saja, ini juga karena ia telah kembali ke klan dan tak lagi menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya, sengaja membiarkan para tetua melihat dengan jelas. Dia melipat tangannya dan berkata, Penatua Fu, kali ini aku menghadapi situasi yang tidak dapat kuhindari. Xie Yuan menjelaskan situasi umum, meninggalkan Xie Fu tertegun dan terdiam sejenak. Tuan tua itu sedikit mengernyit, ingin menyalahkan Xie Yuan atas kecerobohan dan kebingungannya, tetapi ketika dia memikirkan tentang bakti tulus Xie Yuan dalam mencoba merebut ramuan untuk Xie Yi, dia menghela napas. Mulai sekarang, ketika kamu melakukan sesuatu, kamu harus selalu mengutamakan dirimu sendiri. Bahkan jika Xie Yi bangun, dia pasti tidak akan mau melakukannya jika dia tahu kamu mengambil risiko seperti itu. Kamu memiliki beban berat di pundakmu saat ini, jadi kamu harus berpikir 2 kali sebelum bertindak. Penatua Fu, semua yang aku selamatkan telah diputuskan setelah pertimbangan yang matang. Xie Yuan menjelaskan sambil tersenyum, lalu mengeluarkan buah hijau yang tampak seperti labu. Penatua Fu, aku mendapatkan banyak hal di Taman Langit kali ini. Banyak hal telah ditambahkan ke perbendaharaan klan. Aku meninggalkan ini khusus untukmu. Xie Fu tanpa sadar ingin melambaikan tangannya untuk menolak, tetapi ketika dia melihat buah labu giok, dia tertegun dan menghela nafas. Itu bijaksana. Xie Fu telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun. Meskipun ia memiliki bakat yang sangat tinggi dan kondisi prima, ia memiliki beberapa cedera tersembunyi yang menghalanginya mencapai kesempurnaan. Jenis cedera ini tidak serius, dan hampir setiap prajurit mengalaminya. Namun, jika Anda ingin mencapai level tertinggi, Anda harus sempurna dalam segala hal. Masalah Xie Fu sudah ada sejak lama, jadi dia membutuhkan obat berharga yang istimewa, seperti buah labu giok ini, yang dapat menyembuhkan cedera sekecil apapun pada dantiannya. Namun, benda ini juga merupakan harta karun langka dari langit dan bumi, dan telah sulit ditemukan selama bertahun-tahun. Jika Xie Fu tidak menginginkan barang lainnya, lebih baik memberikannya kepada anak muda, tetapi barang ini memang berguna baginya. Saya kira Xie Yuan mengingatnya dan melakukan perjalanan khusus untuk mengambilnya untuknya. Xie Yuan tertawa dan berkata, ini cuma masalah waktu. Aku ambil banyak di sana. Aku nggak bisa nggak lihat. Aku bawa satu lagi buat ngepuasin keinginanmu. Xie Fu tersenyum, dengan hati-hati menyimpan buah labu giok, lalu bertanya. Apakah Anda sudah memikirkan solusi untuk masalah ini? Xie Yuan mengangguk. Sebenarnya, masalah ini sudah teratasi. Saya menggunakan darah dan energi untuk memurnikannya, mencernanya perlahan, dan mengubahnya menjadi tubuh saya sendiri. Kemudian saya berlatih dengan tekun selama beberapa waktu untuk membangun fondasi yang kokoh. Xie Fu mengangguk sedikit. Ini dianggap metode yang stabil. Nah, bagaimana pendapatmu tentang latihanmu selama periode ini? Ekspresi Xie Yuan menjadi lurus. Tentu saja, tombak dao pembasmi surga terbakar. Aku ingin mempelajari semuanya, beberapa jurus terakhir, juga metode mentalnya. Xie Fu mengangguk puas. Tentu saja, tombak dao pembasmi surga terbakar seharusnya menjadi fokus utama. Nah, kamu sudah mempelajari 3 jurus. Kurasa dengan level dan pemahamanmu tentang ilmu tombak saat ini, mempelajari 4 jurus berikutnya seharusnya tidak sulit bagimu. Jika ada Grandmaster muda lain yang baru saja menerobos dan ingin mempelajari tombak dao penghancur langit terbakar secara penuh, Xie Fu tidak akan berpikir itu akan mudah. Namun, Xie Yuan sudah menguasai 3 jurus tersebut saat ia masih dalam tahap transformasi ki dan darah. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimana mungkin ia kesulitan untuk memulai teknik tombak? Xie Fu sangat percaya pada Xie Yuan, tapi tetap berkata, latih 3 gerakan pertama dulu. Aku akan lihat perubahan apa yang akan kamu lihat setelah menjadi Grandmaster. Xie Yuan mengangguk patuh dan mulai berlatih 3 jurus pertama tombak pembakar surga dan tombak dao penghancur. Melihat Xie Yuan beraksi, Xie Fu mengelus jenggotnya dan mengangguk diam-diam. Ya, dia merasa lebih nyaman setelah menjadi Grandmaster. Dilihat dari posturnya, dia tampak sedikit lebih terampil daripada sebelumnya. Ketika Xie Fu melihat Xie Yuan beraksi, dia tiba-tiba berhenti dan matanya perlahan melebar. Setelah beberapa saat, Xie Yuan melatih 3 gerakan pertama dengan mudah, menyimpan senjatanya dan berdiri diam, hanya untuk mendapati Xie Fu tidak bergerak. Dia berbalik dan melihat Xie Fu menatap dengan ekspresi terkejut dan tidak yakin. Xie Fu menarik napas dan menenangkan suaranya yang sedikit gemetar. Xie Yuan, aku kurang jelas. Coba pakai lagi. Tidak melihat dengan jelas. Penatua Fu, yang bisa melihat kondisi tubuhnya dengan jelas dalam sekejap, tidakkah dia melihat keahlian menembaknya sendiri dengan jelas? Xie Yuan tampak agak aneh,
dan pada saat yang sama dia bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan gerakannya, jadi dia segera berlatih lagi. Kali ini, keterampilan menembaknya lebih serius dan lebih baik dari sebelumnya. Lagi pula, dia memiliki beberapa wawasan ketika berada di Menara Babel. 3 jurus pertama Xie Yuan, membakar langit dan menghancurkan tombak Dao, dan kedamaian di bumi, sudah berada di level keberhasilan kecil. Dia juga mahir dalam 10.000 musuh dan 9 iblis neter, yang sama sekali tidak rendah. Setelah latihan, Xie Yuan menyimpan senjatanya dan menatap Xie Fu, tetapi melihat ekspresinya menjadi lebih serius, dan dia tidak bisa menahan perasaan bingung. Xie Fu akhirnya berhasil menahan ekspresinya. Setelah terdiam cukup lama, ia akhirnya berhasil bertanya. Izinkan saya bertanya, di mana Anda mempelajari keterampilan menembak ini? Bab 335. Setelah mendengar pertanyaan Xie Fu, Xie Yuan mengangguk 2 kali dan berkata, Penatua Fu, aku mempelajarinya darimu di gudang senjata. Saya tidak bisa mengajarimu sampai tingkat ini. Xie Fu melambaikan tangannya, tampak sangat emosional dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia hanya membuka mulutnya dan menghela nafas. Aku telah menghabiskan seluruh hidupku di gudang senjata keluarga Xie, dan telah melihat banyak orang berbakat di keluarga ini, termasuk Xie Xuan, Xie Yi, Xie Bing, Xie Wen, dan Xie Zi. Aku tidak pernah membayangkan akan ada seseorang yang berbakat sepertimu. Mungkin, bakatmu benar-benar sebanding dengan leluhur kita, Xie An. Xie Fu mencantumkan nama-nama yang panjang, semuanya merupakan guru besar dan tokoh penting dalam keluarga Chen Junxie, termasuk ayah Xie Yuan sendiri yang telah mencapai status guru besar di usia muda. Para jenius yang mempesona ini, yang dulunya terkenal dan sekarang menjadi master seni bela diri yang terkenal, di mata Xie Fu, tidak sebaik Xie Yuan, seorang material yang baik. Meskipun hanya kata, bakat baik, yang digunakan untuk menggambarkan Xie Yuan, jelas bahwa bakat baik ini lebih baik daripada semua jenius yang pernah dilihat Xie Fu dalam hidupnya. Banyak orang, termasuk Xie Fu sendiri, mengatakan bahwa Xie Yuan mungkin memiliki bakat seperti nenek moyangnya, tetapi baru hari ini Xie Fu merasa bahwa mungkin ini lebih dari sekadar pujian penuh harapan. Xie Fu menghela napas, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya melambaikan tangannya, dan sebuah buku berkilau terbang dari rak buku ke arah Xie Yuan. Dengan bakatmu, berlatih di masa depan tidak akan sulit. Kuasai gerakan-gerakan berikut secepat mungkin, lalu pahami metode mentalnya, agar kamu bisa sepenuhnya memaksimalkan kekuatan teknik tombak ini. Xie Yuan dengan hikmat mengambil tombak asli pembakar langit dan dao penghancur, membungkuk, lalu duduk bersila di samping, mempelajari teknik bela diri. Xie Fu memandang Xie Yuan yang dengan cepat memasuki keadaan, mengelus jenggotnya, dan berpikir dengan rasa ingin tahu. Saya bertanya-tanya, berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk memahami gerakan selanjutnya? Tidak termasuk surga terbakar dan dao penghancur, masih ada 4 jurus lagi yang akan datang. Bahkan untuknya, jika dia ingin menguasai semuanya. Xie Fu berpikir sejenak dan membuat tebakan yang sangat berani. Sebulan. Tidak, setengah bulan. Berdasarkan pemahamannya saat ini tentang beberapa gerakan pertama, dia mungkin bisa menguasai 4 gerakan lagi dalam waktu setengah bulan atau bahkan 10 hari. Jika seseorang benar-benar memiliki kualifikasi seperti leluhur kita Xie An, dia mungkin dapat melakukan ini. Xie Fu memperhatikannya dengan tenang, menantikannya. Dalam beberapa hari, Xie Yuan tidak meninggalkan gudang senjata, tetapi duduk di lantai 8 untuk belajar. Kebetulan 2 orang tetua ingin datang untuk meminta Xie Fu membaca keterampilan dan berkonsultasi dengannya, tetapi mereka langsung diusir oleh Xie Fu dan tidak diizinkan naik ke atas. Salah satu dari kedua tetua itu adalah Xie Wen, yang merasa sangat sedih dan marah. Mengingat statusnya sebagai tetua yang bertanggung jawab atas salah satu tempat terpenting dalam klan, siapa lagi di klan yang dapat mencegahnya mencapai tingkat ke-8. Namun, saat Xie Wen mendengar bahwa Xie Yuan lah yang berpartisipasi penuh dalam penelitian itu, dia langsung diam dan pergi karena malu dengan tatapan tidak bersahabat dari Xie Fu. Xie Yuan bilang dia sedang menyendiri beberapa waktu lalu, jadi dia pasti pergi diam-diam. Kali ini dia kembali dan berpartisipasi dalam penelitian di lantai atas. Aku penasaran apa yang sedang dia lakukan. Dan kenapa dia pergi. Pikiran Xie Wen berubah. Ia merasa orang ini mungkin telah melakukan sesuatu yang besar lagi. Akankah ada perubahan lagi di klan? Namun, dia sudah menjelaskan sikapnya sebelumnya, jadi dia tidak terburu-buru. Dia hanya berpikir. Dia menyendiri dan melakukan penelitian, dan dia berlatih dengan sangat cepat. Mungkinkah dia akan mencapai level Grandmaster? Jika dia berhasil dalam 2 tahun ke depan, dia akan menjadi Grandmaster di awal usia 20-an. His. Ketika dia benar-benar mencapai level Grandmaster, kekuatan dan statusnya tak perlu diragukan lagi. Yah, dia baru berusia 20 tahun, dan hanya ada segelintir orang seperti dia dalam sejarah 1000 tahun keluarga Xie kita. Jika dia benar-benar sehebat ini, lalu bagaimana jika aku benar-benar mengabdi padanya? Dengan begitu, dia bisa tampil baik dan terus mengendalikan apotek. Xie Wen mengangguk diam-diam. Ia sudah memikirkan banyak hal, tetapi ia tetap tenang dan tidak memberitahu siapapun tentang penemuannya. Di bawah perlindungan Xie Fu, Xie Yuan tidak diganggu oleh siapapun dan menghabiskan 3 hari dengan tenang mempelajari tombak dao pembakar surga dan penghancur. Setelah 3 hari 3 malam, dia perlahan membuka matanya dan terbangun dari alam spiritual buku asli tombak dao pembakar surga dan penghancur.
Setelah menutup teknik tersebut, Xie Yuan menghadap Xie Fu yang tampak penuh harap, dan dengan hormat mengembalikan teknik tersebut. Xie Fu melambaikan tangannya pelan, dan teknik itu terbang kembali ke kedalaman rak buku. Lalu ia tersenyum dan bertanya, "Ada hasil. Ada sesuatu yang diperoleh." Xie Yuan mengangguk, mengambil tombak, dan berkata sambil membungkuk. "Mohon koreksi saya, Tetua Fu." Xie Fu terkejut. Dia tahu bahwa Xie Yuan pasti telah memahami suatu gerakan, kalau tidak dia tidak akan melepaskan teknik tersebut. Namun, dia takut memberi tekanan pada Xie Yuan, jadi dia tidak bertanya langsung apakah dia sudah menguasai jurus baru. Satu gerakan dalam 3 hari, efisiensi seperti itu membuat Xie Fu sedikit bersemangat. Menyaksikan Xie Yuan mengacungkan tombaknya, mengarahkannya ke depan, dan menampilkan teknik tombak yang luar biasa, tak terhentikan, dan mendominasi dengan aura, "Aku akan maju bahkan jika ada ribuan musuh yang melawanku." Xie Fu mengangguk berulang kali dan berkata, "Jurus keempat tombak pembakar surga dan dao pembasmi, Santo Pembantai Laut Utara." Jurus ini diambil dari kisah Xie An yang pernah menguji dunia dengan tombaknya dan mencari lawan yang sepadan, hingga akhirnya bertemu dengan suku sisa yang legendaris di wilayah Kutub Laut Utara, suku yang di dalam tubuhnya mengalir darah dewa makhluk bawaan zaman barbar. Suku penyendiri ini tinggal di pulau peri yang tersembunyi jauh di dalam laut. Meskipun jumlah anggotanya sedikit, masing-masing kuat dan mereka menyebut diri mereka suku suci. Klan Sein sangat kuat, tetapi mereka secara misterius tersegel di pulau peri dan tidak bisa keluar. Xie An membuka segel dan ingin berdiskusi dengan pihak lain. Namun, ketika para santo melihat segelnya terbuka, mereka semua sangat gembira dan menyatakan bahwa hari yang dinubuatkan akhirnya tiba dan para santo akan kembali ke dunia untuk menguasai bumi. Melihat pihak lain begitu tidak bersahabat, Xie An bertarung melawan klan suci yang kuat sendirian, membunuh beberapa master terkemuka, lalu menyegel klan suci di Pulau Peri lagi dan pergi. Nenek moyang kita mencatat kisah legendaris ini dalam catatan mereka. Meskipun keturunan mereka tidak pernah menemukan Pulau Peri Laut Utara. Semangat teknik tombak ini yang mendominasi, ganas, dan tak terhentikan benar-benar membangkitkan gagasan tentang seorang suci yang membantai seorang diri. Nah, Xie Yuan tidak hanya menguasai seni ini, tetapi bahkan mulai memahami konsep artistiknya. Menyaksikan Xie Yuan melakukan teknik tombak ini dengan sempurna, tanpa keraguan pada gerakan terakhir, Xie Fu mengangguk berulang kali, memutar-mutar jenggotnya dengan ekspresi puas. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika tangannya tiba-tiba berhenti dan dia hampir mencabut jenggotnya. Xie Yuan tidak berhenti dan menggunakan teknik tombak yang agak halus, misterius, dan aneh. Teknik tombak jenis ini cukup unik di antara tombak surga terbakar dan tombak dao penghancur. Variasinya mirip dengan tombak pembunuh iblis 9 meter, tetapi lebih tidak menentu dan memiliki niat membunuh yang kurang kentara. Teknik ini berfokus pada pergulatan dan pertahanan, dan merupakan satu-satunya teknik tombak yang bertemakan pertahanan. Gaya kelima, pengusiran setan sumber kabut. Xie Fu berbisik. Gerakan ini berawal dari pengalaman Xie An yang secara tidak sengaja memasuki habitat suku iblis. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, meskipun setan sudah sangat langka di dunia, mereka tidak hampir punah seperti saat ini. Xie An secara tidak sengaja memasuki sumber kabut, tanah leluhur klan iblis. Saat menjelajah, ia menantang anggota klan iblis yang kuat. Konon, ia dan pemimpin klan iblis saling mengenal melalui pertarungan dan menjalin persahabatan yang baik. Namun, manusia dan iblis tidak dapat hidup berdampingan, dan Xie An dan Raja Iblis akhirnya berpisah, dan tembakan terakhir ini. Kilatan petir menyambar langit dan menyinari lantai 8. Xie Yuan menggunakan jurus ketujuh dan terakhir dari Mist Sauce untuk mengusir setan, dan kekuatannya tiba-tiba benar-benar berbeda dari sebelumnya. Semua kekuatan yang terkumpul dari 6 gerakan bertarung dan bertahan sebelumnya dilepaskan dalam satu serangan ini, menyapu bersih roh jahat dan memusnahkan semua musuh di depan. Tombak dao pembasmi surga terbakar adalah tombak pembunuh. Bahkan jika tembakan pertama bersifat defensif atau saat bergulat, tembakan terakhirnya pasti akan membunuh. Dia memahami hal ini saat pertama kali menggunakannya. Sepertinya dia telah menguasai 3 aspek kunci dari tombak dao pembasmi surga terbakar. Pantas saja dia bisa menguasai 2 jurus secepat itu. 3 hari. Xie Fu merasa sedikit emosional, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa Xie Yuan tidak berhenti. Aura Xie Yuan berubah, ekspresinya tampak acuh tak acuh. Ia mengayunkan tombaknya, lalu tiba-tiba menusuk ke segala arah di sekitarnya. Sudut setiap tembakan berbeda, tetapi kekuatannya sama, seolah-olah musuh manapun yang berdiri di depannya, ia akan membunuh mereka dengan satu tembakan. Mata Xie Fu melebar, dan ia tak bisa lagi mengendalikan ekspresinya. Ia berbisik, kelas 6, kelas 6. Jurus ke-6 dari tombak dao pembakar langit dan penghancur adalah dao kejam. Gaya ini tidak seperti yang sebelumnya, karena semuanya merupakan penyempurnaan berdasarkan teknik tombak yang diciptakan oleh Xie An setelah pengalamannya saat ia masih muda atau setengah baya. Jurus ini diciptakan kembali oleh Xie An di tahun-tahun terakhirnya. Jurus ini merupakan hasil kerja kerasnya setelah ia memahami prinsip-prinsip utama ilmu tombak. Senjata itu, sesuai namanya, tanpa banyak perubahan, emosi, atau suasana hati. Kebenarannya sederhana dan tanpa ampun. Setiap gerakan Dao Wuking sangat ringkas dan tajam, sangat cepat dan kuat. Dapat dikatakan bahwa setiap gerakannya adalah gerakan mematikan, sulit untuk dilawan, dan sangat sulit.
Xie Fu menatap kosong ke arah Xie Yuan yang telah selesai berlatih 7 jurus tombak Dao Wuking yang kuat. Ia bahkan tidak heran bahwa pemahaman Xie Yuan tentang jurus tombak telah mencapai titik di mana ia bisa melakukan jurus tombak tingkat tinggi. Jadi, ia tidak terkejut melihat Xie Yuan masih terus berlatih. Melihat gerakan itu, ekspresi Xie Fu menjadi mati rasa. Dia berkata dengan suara rendah. Bentuk ketujuh, untuk mencapai langit biru. Jurus ini merupakan puncak dari tombak Dao pembakar surga dan penghancur, yang merangkum hakikat ke-6 jurus sebelumnya. Ketika jurus ini digunakan, ia bagaikan tombak seorang abadi yang terbuang. Setiap serangannya tak terduga. Ia melayang bagai seorang abadi, ditakdirkan untuk naik ke jurang dan takkan tetap berada di dunia manusia. Ketika Xie Yuan menggunakan keempat teknik tombak yang tersisa dalam satu tarikan napas, lalu menyimpan tombaknya dan berdiri, tepuk tangan lembut terdengar dari lantai 8. Ekspresi Xie Fu sangat tenang. Ia bertepuk tangan 2 kali dan berkata perlahan. Saya tetap salah mengatakannya. Kau telah sepenuhnya memahami ritme menakjubkan tombak Dao pembasmi surga terbakar. Jika tidak, kau takkan mampu memahami semua teknik tombak sekaligus dan memahami konsepsi artistik mendalam yang terkandung di dalamnya. Kamu mungkin tidak memiliki bakat yang sebanding dengan leluhur kita Xiean, tetapi dalam hal bakat, kamu sudah setara dengannya. Xie Yuan menundukkan kepalanya dan memberi hormat. Penatua Fu, kau terlalu baik. Aku masih jauh dari sempurna. Lagi pula, aku belum menguasai semua teknik tombak. Aku tidak tahu cara menggunakan jurus terakhir, membakar langit dan menghancurkan Dao. Tombak pembakar surga dan penghancur Dao bawaan keluarga Xie memiliki total 7 gaya, masing-masing dengan 7 gerakan. Namun sebenarnya, hakikat tombak ini dan asal-muasal namanya merupakan ilmu tombak terakhir yang ditinggalkan Xiean saat ia kembali ke keluarganya usai bertarung dengan Tian. Xie Yuan tidak memahami jurus ke-50 dari tombak pembakar langit dan Dao penghancur, pembakar langit dan Dao penghancur. Berkat prestasinya yang mengesankan dalam 3 gaya pertama, Xie Yuan telah memperoleh pemahaman yang sangat tinggi tentang ilmu tombak. Setelah 3 hari belajar mendalam, mengandalkan konsepsi artistik asli, ia telah sepenuhnya memahami 7 jenis teknik tombak dan menguasai semuanya. Kini setelah menguasai tombak pembakar langit dan tombak penghancur Dao, melihat jurus pertama yang bagaikan garis besar kedamaian di bumi, dan membandingkannya dengan jurus ke-7 yang merupakan puncak gerakan, hasrat menuju neraka biru, Xie Yuan memiliki pemahaman lebih mendalam mengenai jurus tombak ini, dan jurus tombak yang telah dirampungkannya pun sama sekali berbeda. Hanya dengan tombak ini, tanpa apapun lainnya, Xie Yuan dapat menebus perbedaan kekuatan dan bertarung langsung dengan salah satu dari 3 orang terkuat di wilayah barat, Asin, Mubo, dan Ye Lucu. Namun, bahkan sekarang, Xie Yuan tidak mengerti teknik tombak macam apa yang terakhir, membakar langit dan menghancurkan Dao. Dia sama sekali tidak tahu. Bahkan dengan kemampuan menembaknya saat ini, dia tidak dapat memahami bagaimana kemampuan menembak ini dapat memiliki gerakan lanjutan yang bahkan lebih kuat. Oleh karena itu, meskipun dia telah menguasai tombak pembakar langit dan tombak Dao penghancur, wajah Xie Yuan tidak menunjukkan kegembiraan, tetapi penuh kebingungan. Xie Fu melihat ekspresinya dan segera menjadi sangat serius. Xie Yuan, aku sudah memberitahumu tentang tabu teknik tombak ini sejak awal, membakar langit dan menghancurkan Dao, kau tidak bisa mempraktikkannya. Kecuali kau benar-benar yakin akan hal itu. Ini adalah ajaran leluhur kita, pelajaran yang dipelajari dengan darah dari generasi leluhur. Xie Yuan mengangguk dan berkata, aku mengingatnya. Tapi meskipun aku ingin berlatih, aku tidak tahu caranya. Jangan terlalu banyak berpikir. Xie Fu melambaikan tangannya untuk menghentikan rasa ingin tahu Xie Yuan. Sekarang kau sudah menguasai ke-7 wujud, haha, aku sungguh tidak menyangka. Kupikir kau akan menguasai 5 wujud dalam waktu singkat, lalu kau bisa mencoba berlatih metode pikiran dan menyalakan api pistol. Aku tidak menyangka kau masih bisa melampaui ekspektasiku. Bagaimana? Apakah kamu ingin melanjutkan mempelajari metode batin? Aku sedikit penasaran dengan 3 tingkatan api tombak, Yang Yan, King Yan, dan Hong Lian. Bisakah kamu juga langsung menguasainya dan memahami api karma teratai merah surga yang terbakar? Xie Yuan juga bersemangat untuk mencoba. Api senjata adalah inti dari kekuatan senjata Dao pembakar langit dan penghancur. Ada perbedaan yang sangat besar antara memilikinya dan tidak memilikinya. Api hijau Xie Yan telah menempatkan Xie Yuan dalam bahaya pada awalnya, dan kekuatan itu meninggalkan kesan mendalam pada Xie Yuan. Namun, Xie Yuan masih menggelengkan kepalanya. Penatua Fu, 3 hari itu lama sekali. Aku harus kembali dan beristirahat. Petik 2. Xie Fu terdiam sesaat. Apa maksudmu 3 hari itu waktu yang lama? Dia menguasai jurus keempat tombak Dao pembakar langit dan penghancur dalam 3 hari, jadi kenapa dia agak linglung? Apa dia pikir itu tidak cukup cepat? Jika semua orang di keluarga Xie mendengar ini, mereka mungkin ingin menembaknya 2 kali, termasuk Xie Yi yang terbaring di sana. Namun, Xie Fu samar-samar mengerti maksudnya dan mengangguk. Silakan, istirahat dulu dan lihat bagaimana keadaannya. Xie Yuan membungkukkan tangannya, dan dengan sekejap tubuhnya, dia berjalan turun dari menara gudang senjata dan langsung menuju ke halaman guru. Setibanya di rumah Xie Yi, begitu ia melangkah masuk, ia langsung mencium aroma obat yang sangat kuat. Hanya dengan satu tarikan napas, ia merasa segar kembali. Namun, di luar rumah, tidak ada bau sama sekali.
Jelas bahwa formasi isolasi telah dipasang di dalam rumah. Cui Pingjun tidak memberitahu siapapun tentang berita bahwa resep telah dikumpulkan, dan sepenuhnya merahasiakan berita tersebut. Dia sendiri yang menyiapkan obatnya, tidak pernah membiarkan orang lain masuk. Dia telah mempersiapkan hari ini sejak lama, seorang ahli di bidang farmakologi, dan tidak akan membiarkan orang lain melakukannya. Melihat Xie Yuan kembali, Cui Pingjun, yang sedang menjaga toples obat, hanya meliriknya dan tampaknya merasakan auranya menjadi sedikit lebih tinggi. Tapi dia bahkan tidak bertanya, wajahnya sedikit tegang. Yuaner sudah datang. Obatnya akan siap dalam setengah hari. Aku akan memberikannya pada pamanmu kalau begitu. Ketika dia selesai berbicara, suaranya bahkan sedikit bergetar, dan Xie Lingyun di sampingnya buru-buru memegang tangan ibunya. Xie Yuan mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam. Saya akan mengurus bagian luar rumah. Setelah menunggu setengah hari, Xie Yuan mendengar suara dari kamar dalam dan bergegas masuk. Ia melihat Cui Pingjun memegang semangkuk cairan obat sebening air. Cairan obat itu tampak seperti air putih, dan saya tidak tahu mengapa warnanya begitu, tetapi ada cahaya keemasan yang berkilauan di bagian transparannya. Setelah melihatnya cukup lama, rasanya bahkan agak seperti mimpi, membuat orang teralihkan dan mengingat masa lalu seperti kaleidoskop. Xie Yuan hanya melirik sekilas lalu tenang kembali, menampakkan ekspresi gembira. Berdasarkan resepnya, obatnya efektif. Cui Pingjun menatap Xie Yuan, lalu Xie Lingyun di sebelahnya. Di tengah tatapan gugup dan penuh harap dari kedua orang itu, ia menarik napas dalam-dalam dan dengan hati-hati serta lembut menyuapkan obat kepada Xie Yi. Seluruh semangkuk obat dengan cepat masuk ke mulut Xie Yi, tanpa ada yang terbuang. Cui Pingjun menatap Xie Yi dengan saksama, lalu menyingkirkan mangkuk itu. Mangkuk itu terbentur 2 kali ke tepi meja, hampir pecah. Akhirnya, ia menyimpannya dengan benar. Xie Yuan dan Xie Lingyun juga menahan napas, dan mereka bertiga menatap Xie Yi dengan saksama. Ruangan itu sangat hening untuk sesaat. Selain detak jantung Xie Yi yang kuat, tidak ada suara lain yang terdengar. Bersambung.